Aku akan membunuhmu. Satu. Xiao Sue. Keluarga Gu ini, semuanya adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Song Jun Sue menginginkannya. Berikan saja padanya. Aku tidak berpikir begitu. Tidak pernah berpikir begitu. Lalu ini apa? Kak Qian, bukan seperti yang kau pikirkan. Ini semua salah paham. Bukan seperti yang kukira. Kalian berdua sudah menikah. Apalagi yang bisa kau katakan? Kalian berdua baik-baik saja terkunci. Gu Bohan, mulai sekarang kita putus. Tidak ada hubungan lagi. Gu Bohan, apa kau pernah mencintaiku? Apapun yang kukatakan, apapun yang kulakukan semuanya salah. Sekarang aku mengerti. Kau mencintai bukan aku tapi dia. Qian, kamu benar-benar lucu. Menjadi budak Gu Bohan selama 11 tahun, bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Hasilnya, di mata orang lain, kamu hanya selingkuhan. Kamu benar-benar tidak bisa menyaingi Tante Song. Dia tahu cara berdandan dan bisa menghasilkan uang. Bagaimana denganmu? Nenek adalah nenek yang jahat. Jalik dan Yat dan Nenek Song Selalu memberi kami makanan enak. 100 kali lebih baik darimu. An-An. Nan-Nan, Putri. An-An. Apa yang terjadi denganmu, An-An? An-An. Kamu benar-benar akan menikah dengannya. Ayah. Ibu. Tenanglah. Aku akan baik pada An-An. Aku percaya padamu. Ayah, ibu, tenanglah. Apa yang terjadi denganmu, An-An? Bangunlah. Ayah, ibu, aku salah. Bawa aku pergi. Apa yang sebenarnya terjadi di keluarga Gu? Kenapa kamu bisa di sini? Aku akan pergi ke keluarga Gu untuk bertanya. Ikut aku ke keluarga Gu. Ya. Ayah, aku tidak ingin melihat mereka. Bawa aku pulang. baiklah putriku. Kita pulang. Ayah ibu akan membawamu pulang. Putri, Kehidupan sebelumnya, karena Gu Bohan tidak menyukai orang tuaku, aku berusaha menyenangkannya. Selama 1-2 tahun, tidak pernah menghubungi keluarga sekalipun. Orang tuaku meninggal dalam kecelakaan, menjadi rasa sakit seumur hidupku. Dan Gu Bohan bahkan berusaha menguasai warisan yang ditinggalkan orang tuaku untukku. Gu Bohan, aku pasti akan membuat kalian membayar 100 kali lipat. Bohan, bagaimana kalau aku pergi menjelaskan ke Qian? Dia pasti salah paham dengan kita. Ngomong apa? Menurutku dia sudah terlalu berani. Berani memukul kita. Kalau dia berani kembali, lihat saja aku tidak memukulinya sampai mati. Kakek, Ayah dipukul. Apa? Bohan dipukul. Siapa yang memukulmu? Qian. APA. Dia berani memukulmu. Dulu. Dia pasti akan dihukum. Di mana dia sekarang? Kabur dari rumah. Hujan besar seperti ini. Dia bisa pergi kemana? Kamar tidur villa keluarga Singh.
Sudah. Karena sudah kembali, lebih baik jangan pergi lagi. Tidak kembali boleh. Tapi King Zekinya harus dibawa kembali. Jangan sampai menguntungkan keluarga Gu. Ibu. Masalah ini kita bicarakan nanti. Baiklah kamu tinggal di rumah. Istirahat dengan baik. Kamu adalah permata keluarga Ki, yang sangat disayangi. Kamu seperti ini ya? Kalau nenek melihatnya, dia pasti akan sangat sedih. Seperti apa jadinya? Ya, Nenek, orang tua. Ketika pergi ke rumah nenek, terjadi kecelakaan orang tua. Aku rindu nenek. Bagaimana kalau kita menjemput mereka ke sini? Aduh, bagus mereka pasti mau. Seperti ini, orang tua tidak perlu lagi menyetir ke kampung halaman. Kecelakaan pasti bisa dihindari. An. Apa rencanamu ke depannya? Ayah aku sudah memutuskan. Dulu demi Gu Bohan. Aku meninggalkan kedokteran yang kucintai. Tahun ini ujian nasional kedokteran sudah dimulai. Aku akan ikut. Ke depannya, aku akan masuk ke jajaran dokter terbaik nasional. Bagus. Semangat yang baik. Inilah aku, Putri Chi Pingchun, yang bisa bangkit dari kesulitan. Tenang saja, ayah ibu. Selalu menjadi penyokongmu yang terkuat. Selalu mendukungmu. Terima kasih ayah ibu. Sudahlah, An juga perlu istirahat. Ayo pergi. Dulu, Gu Bohan bilang tidak suka aku tampil di depan umum. Tidak ingin istrinya lebih sibuk darinya. Jadi, aku meninggalkan kecintaanku. Tapi di kehidupan ini, aku hanya untuk diriku sendiri. Hanya hidup untuk keluarga sejati. Nan, lihat siapa yang datang. Paman kecil. Nenek. Sejak kecil aku sudah kehilangan kakek nenek dan kakek dari pihak ibu. Di kehidupan sebelumnya, setelah orang tua meninggal dalam kecelakaan, nenek tidak tahan dan juga meninggal. Kemudian, paman kecil datang menemuiku. Tetapi aku karena Gu Bohan menolak paman kecil di luar pintu. Paman kecil merindukan keluarga siang dan malam. Tidak lama kemudian dia meninggal karena sakit. Di kehidupan ini, aku tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu lagi. Anak baik. Aku sudah mendengar tentang keluarga Gu. Nenek jangan khawatir. Aku tidak akan diperlakukan buruk. An. Kalau ada masalah cari paman kecil di seluruh kota Jing. Walaupun paman kecil bukan yang paling berkuasa, tetapi untuk menangani keluarga Gu, mudah sekali. Sejak saat ini, aku akan menjagamu setiap saat. Paman kecil kamu terlalu berlebihan. Apa sih? Kebetulan aku sedang tidak sibuk dan bukankah kamu akan mengikuti ujian nasional kedokteran? Pasti butuh supir untuk mengantar jemput. Benar juga. Kalau begitu terima kasih paman kecil. Paman kecil jangan khawatir, nilaiku pasti lebih tinggi dari paman dulu. Baik, aku tunggu. Ujian nasional kedokteran, aku datang. Ayo duduk. Xiao Sue. Beberapa hari ini terima kasih banyak. Sudah membantu menjemput anak. Dan juga membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Selamat bekerja Tante Song. Apa yang kamu bicarakan? Aduh terlalu sopan. Paman dan bibi, kalian makan lebih banyak ya? Ini bukan soal sopan santun. Segera akan ada ujian medis nasional. Kamu juga mendaftar. Sambil belajar, kamu juga membantu merawat keluarga besar ini. Sungguh sangat melelahkan. Tidak melelahkan kok. Ngomong-ngomong, aku jadi ingat sesuatu. Hari ini di kantor, aku melihat daftar pendaftaran. Ada nama Kian. Kian. Dia juga ikut ujian. Kalian tidak menghubunginya. Dia sudah pergi begitu lama. Mama, kamu tidak perlu ikut campur. Ini semua triknya saja. Tidak lain. Hanya ingin membuat kita menyerah. Si orang menantu perempuan. Berani bersikap kasar pada keluarga mertua. Biarkan saja dia merenung. Kakek nenekku sangat miskin.
Mama pasti tidak tahan. Beberapa hari lagi dia akan kembali. Kian biasanya tidak mau pulang. Pasti karena rumahnya terlalu miskin. Dia di rumah kami. Sudah terbiasa mandi air panas. Di desanya. Bahkan mandi saja tidak nyaman. Karena itu, kalau dia kembali, jangan ada yang membelanya. Aku akan memberinya pelajaran. Sifat buruknya ini sama sekali tidak seperti Xiao Sue. Paman, jangan terlalu khawatir. Kian mungkin setelah ujian, begitu saja kembali. Kian, kalau sedikit saja kamu mengerti, kami tidak akan sampai pada titik ini. Apa mungkin Kian kabur dari rumah karena Song Junsue? Ini semua siapa yang membuatnya begini? Semua berantakan. Biasanya kan, wanita itu Kian yang membereskan. Itu ibumu. Bagaimana bisa kamu memanggilnya seperti itu? Ayah biasa memanggilnya begitu. Sudahlah, lupakan. Lalu ibumu tinggal bersama kalian berdua. Biasanya tidur di mana? Aku dan kakak satu kamar. Ibu tidur di gudang. Apa? Ibumu tidur di gudang? Iya, di kamar aku dan Adi. Tidak ada tempat lagi untuk tidur. Ayah tidak mau tinggal serumah dengan Kian. Kian sendiri tidur di gudang dengan tikar di lantai. Ini terjadi sejak kapan? Kenapa aku tidak tahu selama ini? Tidur di sini asik sekali. Wanita itu Cian. Benar-benar menikmati hidup. Lebih nyaman tidur di sini daripada di kasur. Menikmati hidup. Anak-anak belum mengerti. Mengira tidur di lantai menyenangkan. Tapi jika tidur di atasnya keras sekali, mana mungkin nyaman? Setiap kali melihatnya, selalu tampak sangat lelah. Setiap hari seperti itu. Ayah bilang sangat menjengkelkan. Kotor seperti pembantu. Memalukan sekali. Aku mengerti. Kalian pergi main dulu. Ini beberapa tahun lalu, coklat yang dibawa pulang. Ini diberikan oleh teman saya dari luar negeri. Saya tidak suka makan. Untukmu. Terima kasih, Nenek. Nenek saya. An, dibawa dari luar negeri. Harus disimpan dengan baik. Nenek yang mencintaiku. Cepat. Bantu saya cari seseorang. Namanya Kian. Tidak berhasil dengan baik. 100% yakin. Pasti 3 besar. Hebat sekali. Tentu. Tapi, tunggu sampai nilainya keluar, baru bicara lagi. Baik, Putri silakan naik mobil. Ibu, Xiao Sue membawakan banyak suplemen untukmu. Xiao Sue sangat perhatian. Aduh. Bintang sial di rumah sudah pergi. Sangat nyaman. Itu istrimu. Kamu menyebutnya bintang sial. Memang begitu. Setiap hari cemberut. Melihatnya saja sudah bikin kesal. Bibi, apakah Anda khawatir tentang kakak Kian? Kakak Kian mungkin hanya sedang marah, melakukan kesalahan, membuat semua orang marah. Ketika dia sudah tenang, pasti akan kembali. Bagaimana kalau telepon saja dan tanya? Aduh, apakah kalian punya kontak Kian? Untuk apa saya menyimpan kontaknya? Tidak ada. Kamu bahkan tidak punya kontak istrimu? Tidak ada kontak. Wakil Direktur He, Qian Yang and the Sura Commissary. Kami tidak menemukannya. Baiklah, turunlah. Bibi, hari ini adalah hari pengumuman nilai ujian medis umum. Tempatnya di Aula Fakultas Kedokteran pertama. Nanti, sekolah juga akan memberikan penghargaan untuk juara pertama. Jika Kian ingin tahu hasilnya,
Pasti akan datang. Ya, hari ini hari pengumuman nilai. Xiao Sue, bukankah kamu juga akan ikut? Ya Bibi. Ibu, Xiao Sue selalu hebat. Untuk ujian ini, dia sudah mempersiapkan selama bertahun-tahun. Pasti akan mendapatkan nilai bagus. Mari kita ajak seluruh keluarga. Nanti kita pergi ke aula bersama. Tunggu pengumuman nilainya. Dan dengan Xiao Sue, rayakan dengan meriah. Ini ujian medis umum. Hari pengumuman nilai. Katanya Direktur Lama Zheng Haiwen yang memimpin upacara ini. Zheng Haiwen ini benar-benar ahli di bidangnya. Keluarga kami bisa dibilang setengah keluarga medis. Dulu waktu muda ibumu pernah bersama Zheng Haiwen mempelajari beberapa literatur. Bibi benar-benar hebat. Xiao Sue, kalau kamu nanti masuk ke bidang ini, ada yang tidak mengerti, tanya Bibi saja. Ya? Upacara pemberian penghargaan Silakan akan segera semua dimulai. duduk. Kalau anak saya yang dapat penghargaan ini, pasti sangat membanggakan. Ini kan upacara penghargaan nasional. Hanya ada satu tempat ini. Kamu pikir itu mudah didapat? Xiao Sue, jangan gugup. Hadiah besar kali ini pasti milikmu. Xiao Sue, sudah sehebat ini. Kalau kamu bisa menang, hari ini aku yang traktir. Ajak kalian semua makan enak. Tenang saja Paman dan Bibi. Bohan, aku pasti akan dapatkan hadiah besar itu. Bibi Song yang paling hebat. Itu Qian. Cepat lihat. Qian lo. Kamu kesini buat apa? Beberapa hari ini, SMS saja tidak kirim. Tidak peduli anak laki-laki atau perempuan ya. Kalian bisa datang. Kenapa aku tidak bisa? Biasanya. Yang nilainya tidak bagus. Biasanya cari bagian pengajaran secara diam-diam. Kakak Qian langsung ke sini. Pasti cari Bohan kamu. Mungkin saja ingin minta maaf sama kamu. Dari tadi ngapain aja? Minta maaf. Aku tidak terima. Kapan aku bilang? Ingin minta maaf sama kamu. Jangan terlalu percaya diri. Camel, Qian kan juga ikut ujian. Dia kesini juga ambil nilai kan. Qian juga ikut ujian. Ini kan ujian nasional. Dia kapan bisa ikut kompetisi seperti ini? Song Junsue bisa ikut. Kenapa aku tidak bisa? Kamu benar. Ujian kali ini benar-benar tidak ada batasan usia, tidak ada batasan pendidikan. Bahkan tukang sapu jalanan pun bisa ikut. Tapi Kak Qian bisa ikut ujian. Tidak berarti kamu bisa dapat nilai bagus. Menantu, kemana saja kamu selama ini? Sudah berhari-hari kamu tidak pulang. Jangan panggil aku menantu. Aku bukan menantu keluarga Gu. Sudah besar ya. Tidak kenal saudara. Kamu durhaka. Paman jangan marah. Pasti Kak Qian tidak sengaja. Kak Qian, aku tahu kamu masih belum bisa melupakan Bohan. Makanya kamu datang ke aula. Duduk di depan kami. Tidak mau dengar. Bacakan mantra. Jangan sampai dipikirkan orang seperti itu. Aku merasa jijik. Nanti biar dia lihat perbedaan antara kalian berdua. Seberapa besar. Baik. Jahat pria wanita. Selamat datang di Chuan, Ujian Medis Nasional. Aula Penghargaan. Sejak ujian ini dibuat, untuk pertama kalinya kota kami mendapatkan juara pertama. Xiao Sue pasti maksudnya kamu. Haha, Bohan, memang jeli melihat Paket. Kalian yakin sekali. Yang menang adalah Song Junsue. Bagaimana? Bukan Xiao Sue. Apakah kamu ini hanya bisa mengurus rumah tangga? Aku sudah perkirakan nilainya. Pasti aku yang pertama. Lagi pula aku sudah mengeluarkan banyak uang untuk membeli soal dan memanggil guru termahal. Ayo bantu aku, pasti aku yang pertama. Sekarang, pengumuman skor ujian nasional kedokteran. Total skor 500. Skor tertinggi 490. Aku perkirakan sekitar 490. Kali ini pasti aku. Perkiraan skorku juga sekitar 490. Xiao Sue kamu hebat. Memang punya kemampuan. Untuk dapat skor segitu. Xiao Sue sedang ngomongin kamu. Cepat bangun. Chuan. Qian. Apa? Selamat Qian. Dapat juara pertama. Silakan Qian. Naik ke panggung. Qian.
Song Jun Sue. Muka sakit nggak? Kamu, Jangan-jangan salah. Pasti nyontek. Aku mau lapor dia. Bohan, tahun ini jurinya para ahli. Rapor nggak mungkin salah. Di negara kita, sejak ditetapkan, ujian kedokteran terarah. Nggak pernah ada skor setinggi itu. Selamat ya. Terima kasih Pak Zeng. Kapan dia bisa segitu? Beberapa ahli di kota mau ngadakan seminar buat ini, mengundang seluruh peserta kedokteran sama keluarga kalian. Kamu mau nggak? Tentu saja mau. Ini buat saya adalah kesempatan yang sangat baik. Baik. Meskipun kamu sudah berusia 30 tahun, tapi bakatmu sudah cukup bagus. Mungkin saja akan menyalip yang lain. Menghancurkan sombongnya para ahli di industri. Terima kasih atas pujiannya Pak Kepala Sekolah. Kamu memang layak. Pulang dan persiapkan dirimu dengan baik. Tunggu kabar dari saya. Baik Pak Kepala Sekolah, saya akan pulang dulu. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Qian. Qian, kamu berhenti. Ada apa cepat bilang? Bagaimana kamu bicara dengan anak saya? Kamu sebagai menantu, tidak punya sopan santun sama sekali. Bagaimana orang tuamu mengajarimu? Sopan santun saya baik atau tidak? Tidak perlu kamu komentar. Saya adalah ayah mertuamu. Apakah saya punya hak? Kamu bukan ayah mertuaku, Bu Bohan. Apakah kamu belum memberitahu mereka tentang hal itu? Apa itu? Qian, apakah kamu sudah cukup membuat keributan? Bagaimanapun juga, orang tua saya susah payah membesarkan saya. Kamu harus minta maaf kepada mereka. Saya tidak minta maaf. Itu orang tuamu, bukan orang tuaku. Mereka susah payah membesarkanmu, bukan saya. Apa hubungannya dengan saya? Qian, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Mereka kan orang tua. Kita sebagai anak muda, seharusnya lebih berbakti. Harusnya lebih merayu. Merayu bisa ada hasil baiknya. Kamu suka sekali merendahkan diri. Kalau begitu pergilah, setiap hari cuma bisa ngomong doang. Qian, Jun Sue rajin dan baik hati. Kamu bahkan nggak bisa nandingin sehelai rambutnya. Iya. Aku memang nggak bisa nandingin dia. Aku nggak bisa nandingin siapapun. Kalau begitu, kasih tahu mereka yang sebenarnya. Sertifikat nikah itu. Qian, jangan bikin ribut. Ada apa-apa kita pulang dulu. Kita bicara di rumah. Itu rumahmu, bukan rumahku. Qian, kok bisa bukan rumahmu? Dua anak masih di sini. Pasti itu rumahmu. Kalau ada yang nggak enak, kamu bilang sama aku yang urus. Aku yang ganti. Ganti. Oke, kalau begitu nikahan yang nunggak. Sama perhiasannya, rumah yang seharusnya ada, mobil, uang, semuanya ganti sama aku. Ini, Kamu ini minta di saat susah. Mama, nggak usah pedulin dia. Kayaknya, kita yang bikin dia jadi rakus. Sampai berani minta banyak. Papa, nggak usah pedulin dia. Dia nggak pulang malah bagus. Aku sama adik setiap hari ketemu malah bikin kesal. Iya, Aku sekarang setiap hari bersama Tante Xiaoxue. sangat senang. Pengennya nggak pernah ketemu lagi sama si Qian ini. wah makasih ya kalian suka sama aku. Tapi Qian kan ibu kalian. Apa? Kalau nggak suka, sama ibu kalian sendiri. Nggak suka. Kami suka sama kamu. Jadilah ibu kami. Kalian ini benar-benar bikin aku jijik. Sekumpulan sampah. Ngomong sampah siapa tuh? Suamiku, Kakek, suamiku, kakek. Qian, lihat deh kamu sekarang jadi apa. Ayah pingsan karena marah sama kamu. Sudah dibawa ke rumah sakit. Lebih baik kamu cepat-cepat ikut aku ke rumah sakit. Sujud minta maaf sama ayah. Kalau nggak usah mimpi masuk keluargaku. Kak Qian. Kenapa sih kamu harus bikin ribut kayak gini? Lepas. Ayahmu dirawat. Ada hubungannya apa sama aku? Sampai kayak gini. Semua gara-gara kamu dan kalian semua. Ini akibat perbuatan kalian sendiri. Qian, kalau kamu keluar dari keluargaku, hidup aja susah. Anak perempuan yang sudah menikah, bagaikan air yang sudah keluarga Qi pun nggak ada tempat buatmu. Pilihanmu satu-satunya, yaitu ikut aku pulang. Minta maaf yang baik-baik sama semua orang. Siapa bilang keluarga Qi tidak ada tempat untuk An-An? Qian adalah putri keluarga Qi kami. Mutiara yang dipegang di telapak tangan. Tapi kalian keluarga Gu memperlakukannya seperti ini. Berani-beraninya mengatakan hal seperti itu. Qian, kamu selingkuh di belakangku. Kak Qian kamu.
Apakah dia yang kamu pelihara di luar? Pacar gelapmu. Tidak heran kamu tidak mau kembali ke keluargaku. Kamu begini pantaskah terhadap Bohan? Pergi. Kalian berdua apa haknya mengatakan aku? Kalau bicara pasangan jahat, tentu kamu dan Gu Bohan yang paling jahat. Kalian diam-diam menikah di belakangku, membuatku di keluarga Gu menjadi selingkuhan selama 11 tahun. Apa selingkuhan? Sertifikat nikah. Masalah ini, aku pasti akan menyelesaikannya dengan kalian. Apa selingkuhan? Sertifikat nikah. An apa maksudmu? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku dan kakak Bohan tidak pernah terjadi apa-apa. Bukan seperti yang aku pikirkan. Lalu anakku akan memanggilmu mama. Sungguh menjijikan. Paman kecil kita pergi. Kamu berhenti. Aku izinkan kamu pergi. Pergi. Orang jahat. Aku beritahu kamu. Keluarga Qi tidak akan membiarkan kalian. Qian, kamu selesai. An, kamu bagaimana? Tidak apa-apa. Hanya sedikit pusing, kesal karena Gu Bohan. Paman kecil pasti membalasmu. Ya, terima kasih Ong. Sama-sama masa sama aku masih sungkan. Tapi An, kamu harus kasih tahu aku. Barusan kamu bilang soal selingkuhan. Itu gimana sih? Kamu sama Gu Bohan, bukan nikah resmi ya? Kok masih disebut selingkuhan? Qian udah bawa balik. Udah bawa balik. Suruh dia datang sini. Suruh dia berlutut di sini. Kasih aku sungkem minta maaf. Enggak. Qian belum balik. Kakak Qian nggak mau balik. Dan dia malah kabur sama cowok asing. APA. Kabur sama cowok lain. Dia berani banget ya. Nanti dia balik. Aku bakal patahin kakinya. Aduh, dokter bilang kamu nggak boleh marah. Jangan buru-buru. Pasti ada salah paham. Bohan, Junsue, aku tanya kalian. Waktu di aula, barusan Qian bilang apa? Itu apa sih? Kayaknya, karena itu, baru jadi ribut. Enggak ada apa-apa. Nenek maksudnya ini ya. Kakek bilang bener, itu cuma surat nikah, harus dipukul keras-keras. Chan, Biar dia ingat. Bohan, Surat nikah siapa? kamu lihat sendiri. Gu Bohan, ini gimana sih? Yang kasih anak itu Qian, istri di akta nikahmu ini. Kenapa Song Junsue lagi? Kalian berdua sebenarnya, kapan mulai pacaran? Nggak heran Qian marah. Ya ampun. Cuma akta nikah doang kok. Tante, cuma akta nikah doang. Gu Bohan, kamu nggak merasa bersalah sama Qian? Qian udah 11 tahun di keluarga ini. Sehari-hari, tinggal di gudang, tidur di lantai. Kamu tahu nggak? Gudang lantai. Hah, kayaknya kamu nggak tahu. Qian tiap hari. Nina boboin anak sampai tengah malam. Pagi-pagi banget. Udah bangun bersihin rumah. Kerjaannya banyak banget. Menurutku, tidur di gudang pas banget. Pas? Pas kenapa kamu nggak tidur di gudang? Biarin Qian tidur di kasur besar. Qian selalu mikirin kamu. Kamu malah ngerasa dia yang nyari masalah. Emang dia yang nyari masalah. Mama, kamu nyalahin aku. Kamu mama aku atau mama dia? Kok malah belain orang lain? Walaupun dia tinggal di gudang. Itu juga kemauannya sendiri. Aku nggak maksa. Sudah, diam deh. Sudah. Akta nikah udah ada di sini. Ganti istri doang. Apa sih? Qian. Lagian juga nggak mau tinggal di keluarga gue lagi. Menurutku, Xiao Sui jauh lebih baik darinya. Kalau itu Xiao Sui, aku malah senang. Kalian ini bener-bener gak masuk akal. Aduh, An pulang. Hari ini ternyata, hari An menerima penghargaan. Dia gak bilang sama kita. Kalau bukan karena aku tanya, kita gak bakal tahu. Apa? Dapat penghargaan? An, kenapa gak bilang? Sama mama papa sama nenek. Padahal, kita bisa ikut bareng. Aku cuma mau kasih kejutan aja. Lagian nanti ada acara sharing. Kita bisa ikut bareng. Lihat nih. Juara 1. Bagus. Memang An memang berbakat. Dengan prestasi ini, nenek bisa langsung bantu jodohin. Jodohin apa sih? Nanti juga tahu. Sekarang, Mama mau ajak kamu ke suatu tempat. Betul. Hal ini. Sudah saatnya kamu tahu. Apa sih? Bikin penasaran aja. Ayo. Nanti juga tahu.
Ayo, Ini mau ngapain sih? Om ini mana sih? nanti juga tahu. Kok kayaknya kalian semua tahu, cuma aku yang nggak tahu. Biar kamu kaget. Lihat nih, Wah. Villa Huarong. Ini adalah perkebunan paling mewah di seluruh negeri. benar. Wah. Perkebunan sebesar ini, kalian bawa aku ke sini untuk apa? Mulai sekarang, perkebunan ini jadi milikmu. Apa? Perkebunan ini milikku. Dulu waktu kamu masih kecil, aku sudah mengambil keputusan sendiri. Membuat orang tuamu tidak memberitahumu hal ini. Sebenarnya keluarga kita adalah orang terkaya di negeri ini. Nenekmu adalah ahli pengobatan terkenal. Pamanmu sekarang juga mewarisi ilmu nenekmu dan menjadi ahli pengobatan terhebat saat ini. Aku dan ibumu berbisnis di bidang medis. Perusahaan kita di seluruh negeri juga sangat terkenal. Hal ini baru kami beritahukan sekarang, juga mempertimbangkan keselamatanmu. Sampai sekarang, orang luar masih belum tahu putri keluarga kita seperti apa rupanya. Aku ternyata anak orang terkaya, cucu ahli pengobatan terkenal, keponakan ahli pengobatan terhebat. Identitasku ternyata sangat luar biasa, lucu sekali. Aku di kehidupan sebelumnya selalu merasa tidak pantas dengan Gu Bohan yang merupakan dosen terkenal. Sekarang lihat, dia Gu Bohan. Anakku, besok di kota ada lelang amal. Nanti ibu akan mengajakmu pergi. Kamu suka apa? Mari kita rekam. Baik, Putriku, mengenai Gubohan, ayah tenang saja. Aku sudah tidak mencintainya lagi. Aku juga tidak akan memulai lagi dengannya. baik, sangat bagus. Putriku akhirnya sadar. Ayah, aku tahu apa yang harus dilakukan. Baik, Oh ya ayah, besok aku masih harus pergi ke keluargaku untuk mengemas barang-barangku dan membawanya kembali. Ke keluarga Gu. Bagaimana kalau pamanmu menemani kamu? Ya aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu. Kamu cukup membawakan beberapa pengawal untukku. hari ini aku menerima tiket lelang untuk besok. Ini adalah lelang amal di kota kita. Besok aku akan membawamu ke sana. Apakah aku harus mempersiapkan pakaian? Ya harus dipersiapkan. Sebentar lagi aku akan membawamu untuk meminjam gaun haute couture. Bohan, kamu sangat baik. Xiao Sue, kamu layak mendapatkannya. Kian, pria yang tidak bisa kamu dapatkan. Tapi hanya dengan menggerakkan jariku, dia langsung mendekat. Kakak Kian, kenapa kamu datang? Kian, bukankah katanya tidak akan pernah kembali? Kenapa? Uangnya habis. Atau keluarga Ki akhirnya bosan denganmu. Kakak Kian, aku sudah bilang. Kamu adalah anak perempuan yang sudah menikah. Kamu tinggal di rumah keluarga besar. Hari ini kebetulan aku ada di sini. Kamu minta maaf ke Bohan. Aku akan bantu bicara baik-baik. Bohan pasti akan memaafkanmu. Katanya kalian berdua tidak ada hubungan. Tapi di sini peluk-pelukan. Sudahlah. Apa maksudnya kamu bantu bicara baik-baik? Kamu ini siapa sih? Kak Kian, kenapa kamu bicara seperti itu? Bicara yang sopan sama orang. Tapi kamu ini orang apa? Kian, kamu. Diam. Kian, lebih baik kamu minta maaf sekarang. Kalau tidak, kamu jangan harap bisa masuk rumah ini lagi. Aku lihat bagaimana kamu mengusirku. Apa yang aku katakan salah? Dia mencampuri keluarga orang. Jadi ibu tiri anak orang. Ini namanya orang. Ini hal yang pantas dilakukan manusia. Tidak tahu malu. Tidak punya malu. Kian, kamu. Kenapa? Aku benar. Marah karena tidak mampu. Kamu diam. Kamu perempuan sialan. Kamu pelakor tidak tahu malu. Kamu berani memukulku. Aku bukan pelakor. Lalu kamu apa? Kamu mencampuri keluarga orang. Kamu masih punya malu tidak? Ini istri sah memukul pelakor. Ini bukan rumah Pak Gu dosen ya. Pak Gu dosen itu dosen terbaik loh. Dia juga cari pelakor. Kian, kamu pergi dari sini. Kalau kamu sakit Xiao, aku bunuh kamu. Ayo coba. Siapa takut? Kamu selingkuh masih berani ngomong gitu. Pria kayak kamu harusnya kena petir. Aku kembali, ambil barang-barangku kalau kalian berani menghalangi.
Baiklah. Hari ini kita semua gak akan ada yang tenang. Masuk sini. Kian, kamu ngapain? Bongkar semuanya. Semua barang yang bisa dibawa. Bawa semuanya. Yang gak bisa dibawa, hancurkan semuanya. Berhenti kalian. Kalian ngapain? Gak boleh bawa ini ilegal. Kian, kamu gila ya? Tempat ini. Semua biaya renovasi, semua dari orang tuaku, semua perabotan, semua dari tabunganku. Aku ambil barang-barangku. Ilegal apanya? Bongkar semuanya. Aku mau ambil semua yang punyaku. Bawa semuanya. Gak boleh hancurkan. Kian, kamu mau bikin masalah sampai segini ya? Apa kamu masih anggap ini? Rumahmu. Rumah. Gubohan. Apa kamu lupa? Kita berdua bahkan gak punya surat nikah. Rumahku cuma satu. Yaitu tempat orang tuaku. Itu baru rumahku. Yang bisa dibawa-bawa. Gak boleh ada yang tertinggal. Bohan, kita harus gimana? Gimana? Sampai ini semua kenapa sih? Mama ini ulah Kian. Kamu harus membela kami. Membela apa sih? Sudah sampai segini. Bukannya ini pilihan kalian sendiri. Pantas saja. Aku bawa anaknya. Kalian? Cari solusi sendiri deh. Aku nggak mau ikut campur lagi. Ayo ikut nenek. Mama. Bukannya kamu mamaku. Kok malah memihak Kian? Barang-barang sudah dipindahin semua. Cuma segini. Sekarang, rumah gue sudah aku kosongin. Nana. Ini undanganmu kan? Paketnya ditaruh di depan rumah. Ini yang dibilang Profesor Zeng. Undangan pertukaran akademi. Jadwalnya 3 hari lagi. Nanti kita barengan. Ikut yuk. Oke. Sekarang kamu. Sama om kecil. Siap-siap dulu buat ikut. Baju buat lelang amal besok. Sisanya mama yang urus. Oke, makasih mama. Halo. Kian? Kamu ada waktu nggak? Aku mau ketemu. Kita ngobrol ya? Tante, kayaknya kita nggak ada yang perlu dibahas. Aku tutup dulu ya. Halo? Udah deh. Pulang yuk. Aku nggak mau. Kamu memang sengaja. Aku nggak mau. Seumur hidup apapun yang terjadi, aku nggak akan balik ke rumah gue. Lelang amal hari ini rame banget ya. Acara lelang amal. Orang-orang dari kalangan atas pada dasarnya akan hadir. Memang bisa mendapatkan barang bagus. Kedua, uang yang dikeluarkan dianggap sebagai sumbangan. Dan yang paling penting, di sini bisa memperluas jaringan. Lelang juga bisa memperluas jaringan. Acara lelang amal. Semua barang yang dijual, banyak yang berasal dari para bos besar, terutama untuk amal. Oh, begitu. Dulu belum pernah lihat, sekarang jadi tahu. Ayo kita masuk. Kian, kenapa kamu di sini? Anjing baik tidak menghalangi jalan. Kamu? Kamu sebut siapa anjing? Kamu tidak punya sopan santun. Saya sarankan kamu bicara yang sopan. Kamu siapa? Apa hubungannya denganmu? Saya keluarga Anan. Urusan Anan adalah urusan saya. Cepat minggir. Anan. Panggilannya mesra sekali. Dia cuma wanita yang sudah punya anak. Barang bekas. Kamu suka ya? Gubohan, kamu bilang apa? Saya bilang, Kian. Barang bekas. Kamu cari mati. Bohan, kamu baik-baik saja. Jangan buat keributan di sini. Ayo kita masuk. Jangan hiraukan orang seperti itu. Anan jangan takut. Nanti kita cari orang untuk mengurus mereka.
Gubohan, semakin kamu jahat padaku, aku semakin tidak merasa bersalah. Untuk membalasnya, ayo kita pergi. Baik. Xiao Sue, kamu benar. Qian itu wanita yang tidak tahu malu. Pria itu pasti punya hubungan tidak biasa dengannya. Bohan, padahal kamu adalah suaminya. Bagaimana bisa dia memihak pria itu? Katakan, apa dia tidak disokong oleh pria itu? Dia pasti disokong. Kalau tidak, bagaimana Qian bisa dapat undangan untuk datang ke sini? Undangan ke sini. Orang biasa tidak mungkin mendapatkannya. Dia pasti disokong oleh pria itu. Pasti. Bohan, jangan terlalu marah. Mungkin kita salah paham. Bagaimana kalau kita tanya dia nanti? Tanya apa lagi? Masalah sederhana ini. Aku bukan orang bodoh. Dia berani cari pria lain di luar. Lihat saja, aku akan menghajarnya nanti. Ayo. Di sini banyak orang, sebelumnya hanya lihat di TV. Nanti setelah lelang selesai, aku perkenalkan kamu. Setiap orang di sini adalah ahli di bidangnya. Bukan sembarang orang bisa bertemu. Jangan pikir dapat undangan. Berarti kamu hebat. Katak dalam tempurung. Dia bilang aku kurang pengalaman. Kamu siapa? Kamu tahu siapa aku? Aku adalah instruktur terbaik dari lembaga pelatihan swasta nomor 1 di Beijing. Instruktur kecil saja. Dari nada bicaramu, aku kira kamu presiden Amerika. Tertawa apa? Diam semua. Aduh, dia marah. Qian, Gubohan, penghina, akan selalu dihina. Kamu sebagai dosen berprestasi harus lebih paham tentang ini kan? aku tidak perlu dikomentari oleh seorang wanita seperti kamu. Apa salahnya wanita? Wanita bisa memikul setengah langit. Mohon tenang semua. Lelang hari ini akan segera dimulai. Yang datang untuk menghadiri lelang hari ini. Barang lelang hari ini ada 5 item. Sekarang mari kita lihat. Item lelang pertama adalah kalung berlian merah berbentuk telur merpati. Harga awal 500.000 yuan. Setiap penawaran minimal 100.000. Wow. Barang-barang di depan hanya barang kecil. Yang bagus ada di belakang. Tapi, kalung ini juga sangat cantik. Kalau suka tawar saja. Kakak Bohan, kalung ini terlalu cantik. Jika aku bisa memilikinya, aku pasti akan menjadi wanita paling bahagia di dunia. Xiao Sue, kalau kamu suka, aku akan memberikannya padamu. Tapi ini terlalu mahal. Selama Xiao Sue suka, semahal apapun itu sepadan. Kakak Bohan, Xiao Sue sangat tersentuh. Kamu terlalu baik padaku. Tenang. 500.000. 600.000. Kakak Bohan, kamu sangat tampan. Mengulang kata, jijik. 600.000 sekali. Ada yang masih mau. Terus naikkan harga. 700.000. Qian, aku sangat suka kalung ini. Kenapa kamu juga harus naikkan harga? Yang harga lebih tinggi yang dapat. Aku juga suka. Tapi, kamu akan membuat Bohan kakak keluar banyak uang. Kamu tidak tega dia keluar uang. Kalau begitu kamu jangan ambil. Bohan kakak, aku... Qian, kamu mundur. Biarkan kalungnya untuk Xiao Sue. Bagaimana? Aku bilang kakak, ini tempat lelang. Siapa yang harga lebih tinggi yang dapat? Kalau kamu mau beli untuk dia, kamu naikkan saja harganya. Kamu ngomong sama aku buat apa? Tapi Qian, di sini juga tidak ada yang naikkan harga. Asal kamu mundur. Bohan kakak tidak perlu buang uang. Kalau begitu kamu jangan beli. Bohan kakak aku... Qian, aku lihat kamu sengaja naikkan harga. Aku bilang jadi orang. Harus tahu diri sedikit. Kenapa aku harus sengaja naikkan harga? Aku sendiri mau tidak boleh. Kalau kamu mampu, ya kamu naikkan. Kalau tidak mampu. Bohan kakak, mungkin kita sebaiknya berhenti saja. Siapa bilang aku tidak beli? 800.000. 900.000.
1 juta. Nyonya ini, naikkan harga jadi 1-2 juta. Apa yang terjadi? 1-3 juta. Kian, kamu sengaja. Sengaja apa? Kamu terus menaikkan harga. Ini tidak sesuai aturan. Kamu mau bagaimana dengan orang lain yang ingin membeli? Jangan-jangan yang kamu maksud itu kamu sendiri. Kalau kamu tidak mampu, janganlah kamu mencari alasan. Karena kamu miskin. Oke. 2 juta. Tidak bisa, tabunganku juga tidak banyak. Sekali habis semua. Bagaimana hidup selanjutnya? Tapi, apakah harus diberikan begitu saja ke Kian? Tidak. Aku saja tidak punya uang sebanyak itu. Dari mana Kian dapat uang sebanyak itu? MC saya minta verifikasi aset. Saya verifikasi asetnya. Dia cuma ibu rumah tangga. Yang tidak bekerja. Tidak mungkin punya 2 juta. Dia pasti berbohong. Kamu mau verifikasi asetku? Betul. Kamu pasti tidak punya uang sebanyak itu. Kenapa takut? Apa yang harus kutakutkan? Silakan verifikasi. Sok keras ya. Nanti lihat bagaimana kamu mengakhiri ini. Pak, Anda yakin mau verifikasi aset? Saya yakin. Satu orang mengajukan verifikasi aset. Harus kedua belah pihak diverifikasi. Kalian berdua, siapa duluan? Saya duluan. Verifikasi aset berhasil. Pak, Anda lulus verifikasi aset. Kian, giliranmu. Saya tidak bawa kartu ATM. Apa? Tidak bawa kartu ATM. Hahaha. Baru saja masih keras kepala. Sekarang mengakukan. Aku bilang juga. Kamu ini cuma ibu rumah tangga. Mana mungkin bisa punya uang sebanyak ini? Kian, kamu tidak punya uang. Mengapa masih menawar tinggi? Ini namanya bikin masalah sendiri kan? Pembawa acara. Dia gagal dalam verifikasi aset. Apa konsekuensinya? Jika verifikasi aset gagal, maka akan selamanya dimasukkan ke dalam daftar tidak dipercaya. Dan langsung, putuskan satu dari kelingking sebagai hukuman. Kian. Angkat tanganmu. Kali ini, anggap saja sebagai pelajaran untukmu. Aku hanya lupa bawa kartu ban. Bukan berarti aku tidak punya uang. Apa yang kamu banggakan? Maksudmu, kamu punya uang sekarang. Tentu saja aku punya uang. Kalau tidak, aku datang ke lelang ini. Untuk apa? Kamu tidak mungkin punya uang. Dulu mahar pernikahanmu. Dan semua tabunganmu. Simiwa sedang kumpul. Selama bertahun-tahun ini, kamu bahkan tidak punya pekerjaan. Mana mungkin punya uang? Sebelum kamu bicara aku lupa. Kamu masih berhutang padaku. Banyak mahar pernikahan. Tapi tidak apa-apa. Barang-barang berharga di rumahmu. Sudah kubawa semuanya. Pindahkan. Soal ini, anggap saja selesai. Adapun verifikasi aset. Pembawa acara, ibu saya Nyonya Tang Wanhua, memiliki kartu di sini. Kalau mau verifikasi dana, verifikasi kartu ini saja. Tang Wanhua adalah ketua dewan grup Kitang. Benar, dia itu. Kartu ban Nyonya Tang Wanhua yang 1 miliar itu masih utuh. 1 miliar. Anda, verifikasi dana berhasil. Tunggu. Pembawa acara, Kian dia berbohong. Dia sama sekali tidak kenal ketua dewan grup Kitang. Itu semua, dia karang-karang saja. Dia cuma ibu rumah tangga dari desa. Pembawa acara. Jangan sampai tertipu oleh wanita ini. Ibunya, meski namanya juga Tang Wanhua. Tapi, dia cuma orang desa. Ibu saya orang desa. Kok saya tidak tahu? Cian, jangan coba-coba menipu kami. Pembawa acara, waspadalah terhadap orang lain. Saya sarankan, Anda lebih baik berhati-hati. Sedikit lebih baik. Ya, Anda bilang tadi ini, kartu ketua dewan grup Kitang. Kalau dia tahu, uang di kartunya dibelanjakan orang yang tidak dikenal. Bagaimana? Apakah kalian bisa memikul tanggung jawab ini? Kalian benar. Nona ini, Nyonya Tang Wanhua, di kartu ban yang ditinggalkannya, ada 1 sidik jari, hanya putri kandungnya yang bisa membukanya. Kian, di kartu ban bos Tang ini, ada verifikasi. Kau barang palsu. Sekarang masih berani bilang, itu kartu ibumu ya? Apa yang takut? Memangnya itu kartu ibuku. Pembawa acara, tolong sekarang, keluarkan kartu itu. Aku akan memverifikasinya sendiri di depanmu. Kian, masih keras kepala ya. Banyak orang melihat lo. Nanti kalau verifikasinya gagal, aku lihat bagaimana kau mengakhirinya. Orang yang benar tidak takut bayangannya miring. Aku berbohong atau tidak, kau akan segera tahu. Mengapa wanita ini begitu tenang? Jangan-jangan, ibunya benar-benar ketua grup Kitang.
Mana mungkin? Tidak mungkin sama sekali. Grup Kitang. Itu adalah grup farmasi nomor 1 di dunia saat ini. Dengan cabang, meliputi semua jenis, bidang medis. Ketua grup Kitang. Setara dengan orang terkaya. Kau bilang kau. Putri ketua, Grup Kitang. Benar-benar bikin ngakak. Kalau begitu tertawalah. Qian, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Jangan kau tidak tahu terima kasih. Nanti kamu tidak bisa mengatasinya. Kamu akan dipotong jari kelingkingmu. Seperti ini, kamu berlutut dan minta maaf padaku. Hari ini masalah ini, aku akan berhenti dan membiarkanmu hidup. Qian, Bohan melakukan ini demi kebaikanmu. Jangan. Aku tidak butuh dia berbuat baik padaku. An. Tidak apa-apa, aku bisa sendiri bikin dia jijik. Kartu ini adalah kartu milik ketua grup Kitang, Nyonya Tang Wanhua. Qian, kartu bank sudah dibawa. Sampai saat ini, apakah kamu masih belum menyesal? Bu Bohan, buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Verifikasi aset gagal. Hahaha. Bukankah ini kartu ibuku? Pembawa acara, apakah kamu yakin ini adalah kartu ketua grup Kitang, Nyonya Tang Wanhua? Aku yakin, ini memang kartu milik Nyonya Tang Wanhua. Qian, jangan terus melawan. Bagaimana mungkin pembawa acara salah mengambil? Kamu tidak bisa membukanya, itu benar. Karena kamu sama sekali bukan anak ketua grup Kitang. Berhenti bermimpi. Semuanya, semua orang melihatnya. Verifikasi gagal. Wanita ini hanya satu pembohong. Aku sudah bersamamu selama 11 tahun. Jika kau benar-benar Grup Kitang, putri ketua, aku tidak akan tahu. Qian, jangan menipu diri sendiri. Tidak pernah terpikirkan, wanita ini benar-benar pembohong. Saya pikir, Anda bisa melihat hari ini bagaimana dengan Putri Tang Wanhua. Kau terlalu banyak berpikir. Jika Tang Wanhua memiliki anak perempuan, pasti sudah memberitahu semua orang. Bagaimana mungkin sampai sekarang belum diumumkan? Semuanya. Anda mungkin tidak tahu. Dia sebenarnya istri saya. Saya tidak tahu hari ini apa yang membuat saraf. Lemparkan 2 anak di rumah. Terlepas dari, ikuti satu pria tak dikenal. Datanglah ke tempat lelang dan berkata pada diri sendiri, ini adalah grup Kitang. Putri ketua. Aku tidak bisa membujuk. Wanita, kau masih dengan suamimu. Kembalilah, jangan lagi melakukan hal seperti ini. Apa itu? Tidak ada keluarga penting. Bu Bohan, kau tutup mulutmu. Benar, aku untukmu memiliki 2 anak. Tapi di sertifikat nikah, namanya Song Jun Sue. Bukan aku Qian. Aku sama kamu, nggak ada hubungan apa-apa. Gimana sih? Hubungannya ribet banget. Dia juga wanita yang malang. Tapi malang bukan alasan untuk bohong soal identitas. Aduh, apa aku salah pencet jari? Di kartu itu, ada sidik jarimu. Tapi, aku juga lupa, waktu itu pakai jari yang mana. Pokoknya, bukan jari telunjuk, ya jempol. Baru pakai telunjuk, sekarang coba jempol. Harusnya bener deh. Host, jangan panik, aku ganti jari. Qian, aku udah bilang, aku sama Xiao Sui itu keadaan khusus. Hubungan kita palsu. Lagian, cuma sertifikat nikah. Sepenting itu, justru kamu ninggalin 2 anak, lari ke lelang, buat ribut. Kamu sekarang langsung pergi dari sini. Masih ada kesempatan. Qian, nama sama nasib beda. Ibumu cuma orang desa. Dan kamu pasti nggak mungkin jadi anak orang terkaya. Udahlah, terlalu berlebihan juga tidak baik untukmu. Qian, jangan bermimpi di sini. Jangan bermimpi kosong. Aku bersamamu selama bertahun-tahun. Apa aku tidak mengenalmu? Kamu hanya orang biasa. Akuilah. Verifikasi aset berhasil. Apa? Wow, dia benar-benar Putri Tang Wanhua. Kamu
Kamu benar-benar putri dari ketua grup Kitang. HMPH, apakah atau bukan? Apa hubungannya denganmu? Qian, kamu bukanlah putri bos Tang. Kalau tidak bagaimana mungkin? Verifikasi sidik jari pertama gagal. Kamu hanya kucing buta yang kebetulan menemukan tikus mati. Jadi, verifikasi sidik jari kedua baru berhasil. Aku sudah bilang, aku bersamamu, hidup selama 11 tahun. Apa aku tidak mengenalmu? Kamu bukanlah putri bos Tang. Verifikasi sidik jari berhasil. Hanya beruntung saja. Pembawa acara, kamu juga dengar. Dia hanya beruntung. Verifikasi sidik jari baru berhasil. Dia bukan putri bos Tang. Maaf Tuan. Nona ini sudah berhasil memverifikasi sidik jari Nona ini, maka dia berhak menggunakan kartu ini. APA, Qian, kamu lebih tahu daripada siapapun. Apakah kamu benar-benar Putri Bos Tang? Jika kamu benar-benar berani menghabiskan uang di kartu itu. Tidak perlu kamu khawatirkan. Apakah aku putri bos Tang? Tidak ada hubungannya denganmu. Pembawa acara, kalung ini, apakah milikku sekarang? Qian, kamu benar-benar berani menggunakan kartu bos Tang. Kenapa aku tidak berani? Pembawa acara, di sini ada orang yang terus mengganggu ketenangan ruangan. Saya meminta untuk mengusirnya keluar. Tuan, harap tenang, kalau tidak saya akan memanggil Satpam. Baiklah. Qian, kamu tunggu saja. Barang lelang pertama menjadi milik Nona Qian ini. Selanjutnya kita lihat barang lelang kedua. Botol tembakau dari dinasti Ming, harga awal 20 juta. Sensiap Kinagon harga tidak boleh kurang dari 1 juta, mahal sekali. Miskin begini, masih ikut lelang. Saya. Kita. Sekarang, mulai lelang. 21 juta. Apa? Qian, kamu gila. Kamu benar-benar berani pakai kartu bos Tang. Gubohan, kamu diam. Setiap hari seperti lala, bezek sangat mengganggu. Qian, aku ini untuk kebaikanmu. Kamu benar-benar tidak tahu. Kamu sedang apa? Sangat menjengkelkan. Pembawa acara. Saya Tang Yeting dari keluarga Tang. Kedua orang di belakang ini, keluarkan mereka. Mereka sudah mengganggu keluarga saya. Tang Yeting dari keluarga Tang. Ahli pengobatan Tang Yeting. Tidak heran saya merasa familiar. Ternyata dia, baik Tuan Tang. Security, keluarkan kedua orang ini. Kamu ngapain? Lepaskan saya. Kalian mau apa? Saya punya undangan. Kenapa kamu mengusir saya? Yang harus pergi adalah Qian. Berani sekali. Nyonya Qian adalah putri bos Tang dan keluarga Tuan Tang Yeting. Bagaimana bisa kamu mengkritik? Security, keluarkan dia. Apa itu Tang Yeting? Saya belum pernah dengar. Kalian lepaskan saya. Tenang. Nyaman. Mari lanjutkan melihat barang lelang. Baik. Pergi. Kamu sudah menyakitiku. Xiao Sue. Kamu baik-baik saja. Qian yang sialan ini. Benar-benar melawan langit. Berani memanggil satpam. Melemparku keluar. Aku pasti akan menghajarnya. Mungkin Qian masih menyimpan dendam padaku. Lagi pula dia sangat menyukaimu. Tapi kamu baik sekali padaku. Xiao Sue. Kamu layak mendapatkannya. Aku sangat baik padamu. Qian itu. Dia cuma seorang wanita kasar. Dia tidak layak untukku. Ayo, kita pulang dulu. Aku pasti akan ceritakan hal ini pada ibuku. Aku ingin tahu, bagaimana ibuku masih bisa membelanya. Aduh. Tapi, ibu sepertinya tidak menyukaiku. Tidak mau melihatku. Bagaimana mungkin? Di sertifikat nikahku, tertulis namamu. Kira Allah, pasangan suami istri yang sah. Bagaimana mungkin ibuku tidak menyukaimu? Kamu, yang asli. Tapi, ibu dari King Ye dan King Ze, tetap Qian. Begini saja, Xiao Shui. Setelah pulang, aku akan menyuruh King Ya dan King Ze menganggapmu sebagai ibu. Mulai sekarang, mereka adalah anakmu. Tidak ada hubungan lagi dengan Qian. Aku juga akan membuat mereka berdua benar-benar memutuskan hubungan dengan Qian. Memutuskan hubungan. Aku dengar. Qian menyuruh satpam mengusir kalian keluar. Ya. Dia benar-benar tidak tahu diri. Pasti kalian melakukan
Sesuatu yang tidak pantas. Kalau tidak, Kian tidak akan mengusir. Kalian keluar. Mama, kenapa kamu selalu membela Kian? Karena aku tahu, kita semua berutang pada Kian. Aku tahu apa yang dia lakukan untuk keluarga Apa yang ini. Dia korbankan. Apa yang bisa dia korbankan? Kan cuma melahirkan 2 anak. Itu kan tugas seorang wanita, harus bisa melahirkan anak. Kenapa? Harus membuatku merasa, dia sangat hebat. Kamu ini benar-benar tidak tahu terima kasih. Melahirkan anak ITU. Menghabiskan setengah nyawa seorang wanita. Kamu malah bicara seperti itu. Dia sekarang kan, hidup dengan baik-baik saja. Bahkan punya pacar muda. Dan mengaku, sebagai putri bos Tang dari grup Kitang. Asisten di acara lelang. Menghabiskan jutaan. Apa? Yishuang, putri bos Tang. Apa yang kalian bicarakan? Grup Kitang. Bos Tang Tang Wanhua. Kamu bilang, Kian. Dia adalah putri Tang Wanhua. Tidak. Dia cuma beruntung. Membuka kartu putri bos Tang itu. Kartu sidik jari. Dia pasti bukan anaknya bos Tang. Tapi kamu bilang, dia menghabiskan jutaan. Benarkah? Ya. Dia tinggal di keluarga Gu. Makan minum selama 11 tahun. Untuk membesarkan dia dan 2 anak. Sudah menghabiskan banyak uang. Dia punya jutaan. Malah tidak memberi kira. Dan malah menghabiskannya. Benar-benar tidak tahu terima kasih. Xiao, sekarang kamu telepon dia. Suruh dia pulang. Kembalikan barang yang dibeli. Ini selesai. Dia adalah menantu keluarga Gu. Uangnya adalah uang keluarga Gu. Bicara apa sih? Uangnya Kian. Bagaimana bisa jadi? Uang keluarga Gu. Kamu tidak ada hak bicara di sini. Bohan masih diam apa? Telepon dia suruh pulang. Ayah. Dia mungkin tidak mau pulang. Tidak mau. Tidak boleh tidak mau. Panggil Kingya dan King Ze ke sini. Aduh. Hari ini senang sekali. Lelang kali ini. Hanya ada 5 barang. Kalau kamu suka, Paman ajak kamu pergi ke lelang yang lebih besar. Baiklah. Aku memang suka lelang. Siapa yang telepon aku? Halo, Mama, cepat selamatkan kami. Ayah mau memukul kami sampai mati. elegan. Kings, Rasanya sakit. Kita hampir mati. Ibu, kami berada di rumah nenek. Ayo selamatkan kita. An, apa yang terjadi padamu? Kenapa wajahnya tiba-tiba begitu jelek? Anda membiarkan mereka berhenti. Aku akan segera kembali. Selokan kecil, aku agak cemas untuk mengatasinya. Aku akan segera kembali. Bantu aku membawanya kembali. An, apa yang terjadi? Aku hanya mendengar di mikrofon tangisan anak kecil, anak-anak. Rusak, seorang putra dan putri An. An mengalami kecelakaan. Kakek, ayah, kita lakukan dengan baik. Luar biasa. Ayo. Hei Diahi Camel. Kau juga punya. Mari kita bermain. Ayo pergi. Ayah. Kau punya trik hebat. Wanita ini, selama Anda memiliki anak, dia akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Kau ingin dia kembali. Tidak mudah. Biarkan anak menangis padanya. Dia seorang ibu. Sama sekali tidak tahan. Akan. Dia kembali. Anda akan mengunci pintu. Aku mau hari ini. Biarkan dia tahu. Apa yang disebut aturan. 11. Ayah. Biarkan aku saja yang melakukannya. Istriku tidak terkendali. Sudah saatnya dia diajar dengan baik. Baiklah. Istrimu sendiri. Kamu sendiri yang harus mengajarnya. Kak Bohan, rotan ini pasti sangat sakit ya kalau dipukulkan. Xiao Sue. Jangan khawatir. Ini untuk memukul Kian. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Aku percaya padamu. Kalian masih mau memukul orang. 11 ini melanggar hukum. Ibu. Aku memukul istriku sendiri. Melanggar hukum apa? Ini kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah melanggar hukum. Kalau kalian berani menyentuh Kian lagi, aku akan lapor ke polisi. Kamu sebenarnya di pihak siapa?
Qian meninggalkan keluarga dan anak, bercampur dengan pria lain di luar, dan menghambur-hamburkan uang keluarga. Sudah saatnya dia diajar. Tidak dipukul tidak akan jadi. Kalau dia sudah dipukul sejak dulu, dia tidak akan melakukan hal meninggalkan keluarga dan anak. Dia meninggalkan keluarga dan anak. Bukankah karena kalian yang memaksa? Kalian membuatnya tidak punya tempat tidur yang layak. Setiap hari mengerjakan pekerjaan rumah. Pada akhirnya, bahkan tidak punya status. Ibu, aku anakmu. Kalau kamu masih membela Qian, jangan salahkan aku tidak mengakuimu sebagai ibu. Gu Bohan, kamu akan menyesal. Sayangnya, aku tidak akan menyesal. Gu Bohan, lepaskan anak saya, King De. King ya, ibu sudah pulang. Kami hanya sedang berakting. Kamu terlalu mudah tertipu. Kami hanya membantu ayah untuk menipumu. Tertipu Kancan. Siapa yang suruh kamu tidak peduli keluarga? Kamu selesai hari ini. King De King ya. Kalian adalah anak saya. Saya mengandung kalian selama 10 bulan dan melahirkan kalian. Saya susah payah membesarkan kalian. Kalian malah membantu Gu Bohan menipu saya. Dia adalah ayah kami. Kami membantunya. Itu sudah seharusnya. Lalu bagaimana dengan saya? Saya adalah ibu kalian. Sekarang bukan lagi. Bibi Song adalah ibu kami sekarang. Benar. Saya dan adik saya sekarang adalah anak Bibi Song. Dengan kamu, sudah tidak ada hubungan lagi. Apa? Kapan? Kamu masuk saja. Tidak ada urusanmu di sini. Apa yang kamu lakukan? Pulang. Kalian mau memutuskan hubungan dengan saya. Benar. Kami tidak menyukaimu. Kami menyukai Bibi Song. Ini surat pemutusan hubungan. Kalian memberikan saya surat pemutusan hubungan. Baik. Kalian memang anak saya yang baik. Itu karena ulahmu sendiri. Kamu mengambil uang keluarga kami, dan pergi keluar untuk mengikuti lelang. Kamu pikir kami tidak tahu? Kamu sebaiknya, sekarang juga, pergi kembalikan barang-barang ini. Ambil uangnya kembali. Kalau tidak hukum keluarga akan menantimu. Qian, kamu sekarang berlutut dan minta maaf. Ambil uangnya kembali. Aku bisa membuat anak. Mencabut surat pemutusan hubungan. Kalian mimpi di siang bolong. Membuatku berlutut dan minta maaf. Membuatku mengembalikan uang. Itu uang ibuku. Dengan keluargaku tidak ada hubungannya sama sekali. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Qian? Kakak Bohan ini demi kebaikanmu. Aku sarankan kamu. Cepat keluarkan uangnya. Kan sudah selesai. Diam kau. Orang ini benar-benar. Darah? Qian, kamu berani memukul Xiao Sue. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Di mana rotanku? Hari ini, aku akan membunuhmu wanita jahat ini. Orangnya sudah cukup. Tenang Tuan Tang, sudah cukup. Semua adalah mantan tentara yang terlatih. Baik, cepatlah. An pasti sangat takut sendirian. Baik Tuan Tang. An kamu jangan sampai terjadi apa-apa. Kalau tidak, meski harus membalikan seluruh kota Jing, aku akan membuat keluarga Gu membayar. Bohan? Aku sudah menahannya. Kamu yang memukul. Kamu ngapain? Song Jun Sue, lepaskan aku. Gu Bohan, kalau kamu berani memukulku, aku akan membuatmu menghabiskan sisa hidupmu. Tempat tidur. Xiao Sue. Pegang dia untukku. Hari ini aku akan membunuhnya.
Jangan pukul lagi, aku sudah menelepon polisi. Kau masih berani berteriak. Mama, kau juga benar-benar harus membuat papa marah. Siapa yang menyuruhmu tidak mendengarkan kata papa? Tidak patuh, maka akan dipukul dengan baik. Dipukul dengan keras, maka akan patuh. Tentu saja aku akan memukul dengan keras. Qian, kau hari ini dilelang. Bukan sangat hebat? Kenapa tidak bicara? Masih berani mengusirku keluar. Sudah pintar ya. Papa, jangan pukul mama lagi. Apa? Qingya, Apa maksud Qingya? Kau belum menandatangani surat pemutusan. Ayo Qian. Cepatlah tekan sidik jari pada surat pemutusan. Sekarang tanda tangani surat pemutusan ini. Maka kau bukan lagi mama dari Qingya dan Qingze. Mereka bisa menjadi anakku. baik. Sekarang aku akan menandatangani. Mulai sekarang, Gu Qingya, Gu Qingze, bukan lagi anak Qian. Aku dan kalian putus hubungan. Sangat bagus. Akhirnya aku memutuskan hubungan denganmu. Setelah ini Tan Song akan menjadi mama kami. Baik. Ayo, panggil aku mama. Mama, Ya? Jaga keluarga. Aku akan membuat kalian membayar. Sepertinya aku tadi masih terlalu lembut. Berhenti. Siapa? Berhenti sekarang. An-an. Paman, An-an jangan takut, paman sudah datang. Gu Bohan, kamu berani sekali. Kamu berani menyakiti An-an. Aku akan membunuhmu. Kamu. Sini pukul dia dengan keras. Jangan biarkan satupun lolos, asal tidak sampai mati. Pukul sampai mati. Jangan pukul aku, tolong. Kalian ini masuk rumah orang tanpa izin. Ini melanggar hukum. Pukul. Pukul dengan keras. Aku yang tanggung jawab. paman, aku salah. Aku seharusnya tidak percaya pada mereka. Tidak. Bukan kamu yang salah. Dia yang salah. An-an jangan takut, paman akan bawa kamu ke rumah sakit. An-an. Jangan khawatir, paman akan menunggu di luar. Paman, aku baik-baik saja. Keluarganya pasien mohon tunggu di luar. Apa yang terjadi, Yeting? Kenapa An-an tiba-tiba masuk rumah sakit? Ini yang kamu janjikan padaku. Kamu akan melindungi An-an dengan baik. Semua salahku. Semua salahku. Mama, jangan pukul Yeting lagi. Di tengah-tengah ini pasti ada sesuatu yang terjadi. Yeting juga tidak ada di sana. Kamu bilang, apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Hari itu kami baru keluar dari tempat lelang. An-an menerima telepon. Aku salah. Jangan pukul lagi. Kalau dipukul lagi bisa tewas. Sudah cukup bubar. Jangan pukul. Anak, apa yang terjadi ini? Mama cepat panggil ambulans. Koridor rumah sakit. Aneh sekali, tiba-tiba ada 4 orang yang dipukul. Apa yang terjadi hari ini? Sister, saya ingin bertanya, apakah ada pasien bernama Qian? Qian sepertinya ada. Sekarang sedang dioperasi.
Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Dia baik-baik saja, hanya luka ringan. Sebenarnya tidak ada masalah besar. Tapi pasien ini dipukul. Harap kalian melaporkan ke polisi untuk menyelidiki. Kami pasti akan melapor ke polisi dan menyelesaikan masalah ini. Terima kasih, dokter. Kalau begitu kami sekarang bisa melihatnya. Bisa, pasien akan segera dipindahkan ke kamar biasa. Kalian bisa datang kapan saja. Baik. Sayang, kamu baik-baik saja. Ayah, mama, nenek, paman. Aku hanya merasa badan agak sakit. Anak perempuanmu menderita. Aku pasti akan membuat keluargaku membayar. Ayahmu menghubungi wartawan media. Niat, secara terbuka kau adalah kami. Urusan Kitang Group. Sebelumnya tidak dipublikasikan. Aku takut dengan identitas ini. Ancaman untukmu. Sekarang berbeda. Identitas ini yang menjamin keamanan. Kebanyakan orang tidak berani. Hal ini, itu memang membunyikan alarm untuk kita. An, mulai hari ini kemanapun Anda pergi. Ayah punya 2 pengawal. Pastikan Anda aman. Baiklah, aku akan membawa pengawal. Anna, meskipun kami mendengarkan Anda mengatakan tentang hal itu, namun kami tidak pernah tahu telepon siapa yang kau angkat. Ya. Guking ya. Dan Guking Z. Gubohan membuat 2 anak telepon kamu menangis tolong kembali. Bukankah itu? Ya. Kita hanya berakting. Kau juga bisa menipu. Kami hanya membantu ayah menipu kamu. Kedua anak kelinci ini berbohong dengan Gubohan. 2 serigala bermata putih. Mereka bahkan kemudian. Ibu, kau juga. Ayah harus marah. Siapa yang membuatmu tidak mendengarkan ayah? Apa? Sesuatu yang berhati serigala. Kemudian. Setelah Bibi Song, ini adalah ibu kita. Jadi. Aku tidak akan ada hubungan lagi dengan keluarga. Sama sekali tidak ada hubungan. Mulai sekarang, aku Kian. Tidak punya suami. Tidak punya anak. Sayang, jangan terlalu sedih. Kamu masih punya ayah dan ibu. Masih punya nenek dan paman. Ayah, kami semua akan selalu menemani kamu. Ini kamar Kian, bukan? Kian? Kenapa kamu datang? Aku tidak mau melihat keluargaku. Kamu ibu Gubohan ya? Aku pernah lihat kamu 2 kali. Iya, mertua. Jangan panggil aku mertua. Aku tidak punya mertua seperti kamu. Anakku dan anakmu bahkan tidak punya surat nikah. Jangan sok akrab. Maaf, aku tidak mendidik Gubohan dengan baik. Aku tidak ada maksud lain. Aku hanya ingin mewakili mereka untuk minta maaf ke Kian. Aku tidak terima permintaan maafmu. Luka sudah terjadi. Permintaan maaf tidak ada artinya. Dan kalaupun mau minta maaf, seharusnya Gubohan yang datang. Kamu datang buat apa? Seorang pria, tidak punya tanggung jawab, menyuruh ibunya minta maaf. Sungguh lucu. Keluarga Ki kami tidak menerima permintaan maafmu yang palsu. Keluarga Gu, luka yang kalian timbulkan pada anakku, keluarga Ki kami, tidak akan diam saja. Maaf. Aku benar-benar tidak menyangka mereka bisa sampai memukul orang. Anakmu sendiri, kamu sendiri tidak mengenalnya. Di sini bicara seperti ini. Kata-kata yang muluk, aku tidak percaya. Tolong percayalah padaku. Kian, keluarga Gu, memang salah padamu. Aku tahu selama ini, aku tidak memperhatikan hidupmu. Sekarang aku tahu, setelah kamu ke keluarga Gu, kamu tinggal di gudang, tidur di lantai. Kamu sudah menderita selama ini. Apa? Tidur di gudang, lantai. Ibu. Aku tidak ingin melihatnya. Suruh dia pergi. Baik. Ibu suruh dia pergi. Putriku bilang, dia tidak ingin melihatmu. Kian? Anan, kamu sudah menderita selama ini. Kenapa tidak bilang ke keluarga? Pasti sangat sedih, sangat sakit. Nenek, aku tidak apa-apa. Air mata yang harus menetes sudah habis. Dari sekarang. Aku hanya ingin di bidang yang kusukai, bersinar dan berkontribusi. Baik. Beberapa hari lagi, aku akan pergi ke pertemuan. Nenek lega mendengarnya. Kalau begitu istirahatlah yang cukup. Nenek menantikanmu. Bersinar di pertemuan itu. Baik, Nenek. Pertemuan. Di kehidupan sebelumnya aku masih ingat. Pernah lihat di TV. Waktu itu heboh banget. Awalnya di rapat. Ada yang tiba-tiba sakit, ditolong sama mahasiswa yang ikut rapat. Dan mahasiswa itu, sejak itu karirnya melesat. Kalau kali ini yang nolong aku. Ini bakal jadi kesempatan buat aku. Ini dia tempatnya. Kalian sama Yeting masuk dulu. Kami masih ada urusan yang perlu diselesaikan. Mama, papa sama nenek, mau menyapa dulu. Oke, kalau gitu aku sama Om masuk dulu ya. Yuk masuk. Konferensi medis ini emang keren banget. Tempatnya wah banget.
Gak cuma itu. Banyak ahli medis top yang datang. Dengan kemampuanmu Xiao Sui, pasti bisa bikin mereka terkesan dan jadi pusat perhatian. Aku sehebat itu ya? Tentu dong. Kamu kan selalu masuk 3 besar. Dia juara umum loh. Gak nyangka ternyata cewek. Apa yang terjadi? Kenapa banyak banget orang? Mungkin ada senior yang datang. Ayo kita lihat. Yuk. Halo. Ini aku. Halo. Keren banget. Hei, Qian. Bohan gak, aku agak takut. Xiao Sui jangan takut. Aku suruh dia minta maaf. Qian. minggir. Qian. Attitude-mu gimana sih? Kamu membuat Xiao Sui terluka parah. Tidakkah kamu merasa harus mengatakan sesuatu? Katakan, mengatakan apa? Itu pantas untuknya. Kamu berhutang permintaan maaf padanya. Kurasa kamu belum cukup dipukuli. Qian. Kamu terlalu tidak menghargai hukum. Ayah masih terbaring di rumah sakit. Ibu karena urusanmu. Beberapa hari tidak bisa tidur. Anak-anak pun kamu tidak pedulikan. Xiao Sui pikir tidak bersalah. Kamu membuatnya terluka parah. Baru saja keluar dari rumah sakit. Tidakkah kamu seharusnya merasa bersalah? Apa? Yang selalu juara pertama ini, ternyata orang seperti ini. Yang prestasi akademiknya bagus. Banyak juga yang tidak bermoral. Tidak menyangka hari ini bertemu di sini. Tidak berbakti saja sudah cukup. Anak-anak pun tidak jurus. Masih memukul orang. Juara pertama diberikan pada orang seperti ini. Sungguh lucu. Orang seperti ini tidak dilaporkan. Mau disimpan sampai tahun baru. Para senior medis sudah datang. Aku pasti akan melaporkanmu. Laporkan dia. Orang yang tidak bermoral. Tidak berhak menjadi dokter. Dia bahkan memukul keluarganya sendiri. Bagaimana kalau nanti memukul pasien? Mungkin juga akan memasukkan sesuatu ke dalam obat pasien, membunuh, menyakiti nyawa. Benar juga. Orang seperti ini sungguh menakutkan. Aku tidak melakukannya. Kalian sama sekali tidak tahu. Awal dan akhir kejadian ini, dialah yang membalikkan fakta. Mereka yang memulai memukul. Mereka yang mengusirku dari rumah. Aku sudah memutuskan hubungan dengan mereka. Itulah faktanya. Oh begitu rupanya. Kamu ini benar-benar jahat ya. Kenapa sengaja menjelek-jelekan orang lain? Jangan-jangan kamu tahu hari ini ada pertemuan. Lihat cewek itu nilainya bagus. Langsung ngomong gitu. Bikin kita semua salah paham. Bikin tim medis meremehkannya. Enggak kok, kakak Bohan bukan orang seperti itu. Kena batunya sendiri. Ini namanya iri sama kesuksesan orang. Diam kalian semua. Kakak Bohan jangan marah dong. Nanti kalau tim medis datang, Qian pasti nggak bisa ketawa lagi. Qian. Nilaimu itu hasil nyontekkan. Gimana kamu mau lolos nanti? Aku nyontek terus mau lihat aku ketawa. Jangan-jangan nanti kalian malah yang nggak bisa ketawa. Tim medis udah datang. Aku dengar. Kali ini tim medis mengundang orang yang sangat hebat. Oncek Aikat. Pertemuan tahun ini jauh lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya. Katanya sih siaran langsung juga. Wah kita bisa untung besar nih. Asalkan bisa menonjol di pertemuan ini. Meskipun para bos besar nggak tertarik sama kita. Mungkin aja di live streaming ada beberapa rumah sakit besar yang tertarik sama kita. Kita ikut ujian akhir dapat nilai tinggi. Kan buat hari ini juga. Ayo semangat semuanya. Nanti ada sesi cepat tepat. Aku nggak akan ngasih kalian menang. Pintu. Semangat kalian semua tinggi banget. Aku juga harus semangat nih. Qian, berani banget kamu duduk di barisan depan. Nggak takut nanti ketahuan pas ditanya. Bu Bohan orang ini hatinya kotor. Lihat apa saja kotor. Dia Song Jun Sui tidak takut. Saya kenapa harus takut? Kamu dan Xiao Sui bisa sama. Dia itu dengan kemampuannya sendiri. Nilai ujiannya. Dan kamu. Ya saya curang. Kamu mengaku. Mengaku apa? Yang curang bukan saya, tapi dia. Song Jun Sui. Qian kamu bilang apa? Apa yang saya bilang kamu tidak tahu. Ini. Barang yang dipindahkan dari keluargaku. Tidak kurangkan tenang. Tidak kurang. Apa ini? Ini. Ujian nasional kedokteran. Soal dan jawaban. Ini. Apakah ini Song Jun Sui? Ternyata. Sebagian besar nilainya didapat dengan curang. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Qian, tidak bisa karena Bohan kakak baik pada saya. Kamu jadi menyerang saya. Kok Bohan tidak saka kamu. Itu masalah kamu. Kamu harus memikirkan diri kamu sendiri. Song Jun Sui kamu tenang. Saya tidak akan merebut kakak Bohan kamu. Saya harap kalian berdua selamanya terkunci. Jangan merusak orang lain. Qian kamu. Semuanya. Tolong tenang sebentar. Mari kita sambut kehadiran peserta pertukaran medis ujian nasional. Tokoh besar tim medis. Dari sekolah kedokteran tertinggi. Profesor Liu Changyang. Sekolah kedokteran pertama.
Profesor Chang Tianhong. Rumah Sakit Rakyat Kota Jing. Profesor Chen Ya. Terima kasih kepada para profesor yang hadir untuk mengikuti pertukaran ilmu ini. Wah, banyak tokoh besar. Banyak profesor dulu. Hanya bisa melihat di TV. Oh ya, kenapa orang tua saya belum datang? Sudah datang, sudah duduk di belakang. Oh begitu. Saya tidak melihat mereka. Nanti kamu akan tahu. Hari ini, selain 3 profesor dari tim medis, Profesor ITU, kami juga beruntung mengundang 3 tokoh yang sangat terkenal. Mereka adalah grup farmasi paling terkenal di negeri ini. Grup Kitang, Presiden dan istrinya, Qi Pingjun dan Nyonya Tang Wanhua, serta ahli pengobatan tradisional terkenal, Nyonya Liang Xiuqin. Mari kita sambut mereka dengan tepuk tangan. Orang tua saya dan nenek adalah tamu istimewa. Ya, Ya ampun, Presiden dan istri grup Kitang, ahli pengobatan tradisional terkenal Liang Xiuqin. Kita ini benar-benar beruntung bisa bertemu mereka. Jujur saja, saya juga hanya melihat mereka di TV. Melihat ketiganya, tidak pernah di dunia nyata. Melihat mereka. Kita benar-benar beruntung. Mereka ini tokoh-tokoh besar yang sangat dihormati. Ya, Tang Wanhua. Nama yang akrab. Grup Kitang. Hehe Qian. Kau akan mati. Sakit. Kau belum mengerti. Alasan mengapa Bos Tang datang untuk berpartisipasi dalam perkara kau menyikatnya, kartu bank orang lain. Dan dia. Aku tahu kau mengikuti ujian. Datang ke sini hari ini adalah masalah. Pasangan. Kau benar. Ibuku secara pribadi datang ke pertemuan pertukaran adalah masalah. Qian. Kau tak tahu malu. Juga mengaku putri dari Bos Tang. Saya tidak ingin berkomunikasi dengan orang bodoh. Qian, saya sarankan Anda sekarang segera ke Bos Tang untuk meminta maaf. Ngomong-ngomong kau membeli sesuatu, masih kembali? Mungkin. Bos Tang, orang dewasa memiliki banyak. Saya tidak pernah menjawab. Kalau tidak, tunggu Bos Tang untuk mengangkat sendiri. Kau tidak akan kembali. Kau diam saja. Anda tidak berbicara. Tidak ada yang membuatmu bodoh. Ini untuk saya. Berikan wajahmu. Anda masih memikirkannya. Tunggu sesi tanya jawab. Bagaimana Anda bingung? Selingkuh wanita. Anda, Tunggu saja. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Pertukaran sekarang dimulai. Zheng Haiwen. Saya yang akan memimpin Zheng Haiwen. Pertemuan pertukaran ujian umum. Tujuannya adalah untuk memberikan Zheng Haiwen kepada semua siswa yang mengikuti ujian umum. Sebuah kesempatan dan platform untuk maju Zheng Haiwen. Pertemuan pertukaran kali ini. Selain kompetisi tanya jawab di tempat, juga akan disiarkan secara langsung Zheng Haiwen. Semua siswa yang hadir dapat berpartisipasi dengan antusias. Pertanyaan untuk kompetisi pertukaran kali ini. Sekarang, yang saya pegang Zheng Haiwen. Semua adalah pertanyaan yang disiapkan oleh tim medis yang sudah disiapkan Zheng Haiwen. Pertanyaan kali ini menggunakan sistem tanya jawab. Mohon konsentrasi. Setiap jawaban yang benar Zheng Haiwen akan mendapat 1 poin Zheng Haiwen. Orang dengan poin terbanyak Zheng Haiwen akan mendapatkan hadiah misterius Zheng Haiwen. Menantimu. Pertanyaan apa? Sial. aku merasa seperti di dalam kelas lagi. Aku mulai berkeringat. Bukan jawab cepat ya. Pikir, kita hanya datang untuk melihat keramaian. Tidak menyangka, keramaian itu ternyata kita sendiri. Pertanyaan. Xiao Shui, Jan Gantekut. Nilaimu sangat bagus. Yang harus takut adalah Qian. Ya, dia juga curang. Untuk mendapatkan nilai, aku pasti lebih baik darinya. Asal aku, skor akhir lebih tinggi darinya. Itu artinya aku menang. Pertanyaan pertama Zheng Haiwen, silakan dengarkan pertanyaan. Beberapa tahun terakhir, masyarakat kita, karena berbagai alasan Zheng Haiwen, dan salah makan. Contoh makanan beracun tidak sedikit. Zheng Haiwen. Jadi, menyangkut situasi ini, pertanyaan untuk ini adalah, setelah salah makan makanan beracun Zheng Haiwen, cuci lambung, berapa lama waktu yang paling efektif? Untuk itu, saya di sini Zheng Haiwen punya daftar peserta ujian Zheng Haiwen akan memilih secara acak. Song Junsue Zheng Haiwen. Saya Song Junsue. Anda yang jawab pertanyaan ini, Zheng Haiwen. Pertanyaan ini saya tahu. Pada umumnya, kalau keyakinan, waktu paling efektif untuk cuci lambung dalam 4-6 jam. Pertanyaan semudah ini. Ada apa untuk sombong? Bagus jawaban benar Zheng Haiwen. Silakan duduk. Zheng Haiwen. Pertanyaan yang cukup umum Zheng Haiwen. Qian, mendengar saya menjawab dengan benar. Anda tegang tidak? Anda tidak dengar Profesor Zheng bilang. Pertanyaan ini sangat umum. Sudahlah Qian. Sekarang Xiao Shui dapat 1 poin. Anda cuma iri. Xiao Shui lebih baik dari Anda. Saya iri padanya. Pertanyaan kedua Zheng Haiwen. Ketika kerakinan logam berat Zheng Haiwen. Obat apa yang paling baik untuk detoksifikasi? Nyurichi, and ini Zheng Haiwen. Kamu jawab dong Zheng Haiwen. Oke. Itu natrium diklofenak. Jawabanmu benar Zheng Haiwen. Zheng Haiwen.
seri. Cuma keberuntungan aja kok. Pertanyaan semudah ini, siapa aja bisa jawab. Benarkah? Wah, dosen Bu sombong banget ya. Gimana kalau pertanyaan selanjutnya dijawab sama dosen Bu aja? Saya kan bukan mahasiswa kedokteran. Bedah bidang bedah ilmu. Kamu kan tahu, kamu bukan orang di bidang ini. Ya udah diam aja. 2 pertanyaan sebelumnya, Zheng Haiwen. Itu pertanyaan mudah Zheng Haiwen. Biar semuanya cepat masuk kondisi. Pertanyaan selanjutnya, Zheng Haiwen. Pertanyaan yang disiapkan para profesor Zheng Haiwen. Dengar nggak? Ini pertanyaan mudah. Kamu bisa jawab. Karena pertanyaannya terlalu mudah. Jadi, Song Jun Sue bisa jawab. Cuma karena pertanyaannya mudah. Xiao Sue beda sama kamu. Silakan dengarkan pertanyaannya. Coba jelaskan karakteristik hipersensitivitas dan Zheng Haiwen. Penyakit umum Zheng Haiwen. Aduh, otakku blank nih. Jangan tanya aku dong. Aku ulang lagi Zheng Haiwen. Coba jelaskan hipersensitivitas tipe I, karakteristiknya, dan penyakit umum. Semuanya tegang nih Zheng Haiwen. Gimana kalau kita tunjuk satu orang? Buat jadi contoh lagi. Zheng Haiwen. Kamu jawab dong Zheng Haiwen. Saya, Kepada kamu Zheng Haiwen. Profesor, bisakah Anda mengulang pertanyaannya sekali lagi? Ini adalah panggilan terakhir Zheng Haiwen. Xiao Hezi. Akhirnya ketahuan. Dia tidak bisa menjawab. Kamu bisa menjawab duluan. Benarkah? Kalau begitu saya tidak akan sungkan. Jelaskan karakteristik reaksi hipersensitivitas, karakteristik Zheng Haiwen, Liang Xiuqin dan penyakit umum. Song Chongxiu, Zheng Haiwen. Silakan jawab Zheng Haiwen. Saya sepertinya ingat. Itu. Apa-apa super. Xiao Shui, jangan gugup. Saya percaya padamu. Dia juga tidak bisa. Qian, kamu diam. Kamu hanya iri pada Xiao Shui karena dia lebih baik darimu. Saya iri padanya. Saya tahu. Karakteristik reaksi hipersensitivitas tipe 3 adalah kompleks antigen antibodi beredar dalam sirkulasi darah. Dalam kondisi tertentu, kompleks itu mengendap di suatu tempat. 3. Pasti ada partisipasi komplement. 4. Menyebabkan kerusakan jaringan yang parah disebabkan oleh reaksi hipersensitivitas tipe 3. Penyakit umum yang disebabkan adalah seperti glomerulonefritis pasca infeksi streptococcus, glomerulonefritis, lupus eritematosus, artritis reumatoid, reaksi lokal eksperimental, alveolitis alergi dan lain-lain. Hebat. Pantas saja selalu juara pertama. Hebat banget ya. Qian, aku belum jawab loh. Kamu ngapain? Qian, kamu nggak punya sopan santun ya? Hah. Aku kira dia nggak bisa jawab. Aku bantu dia. Nggak apa-apa. Pertanyaan ini gratis buat kamu. Oh iya. Barusan aku udah jelasin. Kamu inget nggak? Qian, Pertanyaan dasar kayak gini aja nggak bisa. Aku iri sama kamu. kamu. Qian jawabannya benar. Pertanyaan ini buat Qian. Qian dapat 1 poin. Kita bisa rebut jawabannya loh. Kalau aku udah nanya, murid yang ditanya nggak bisa jawab. Kalian bisa rebut jawabannya. Poin yang didapat dari rebutan dihitung 2 kali lipat. Zheng Haiwen. Zheng Hai pertanyaan selanjutnya. Kok bisa gini? Zheng Hai nanya. Zheng coba jelaskan prinsip kemoterapi tuberkulosis dan metode kemoterapi yang biasa digunakan. Apa aja? Zheng kamu yang jawab. Profesor itu. Aku. Aku tahu. Teman-teman, maaf ya. Prinsip kemoterapi tuberkulosis adalah early combination, adequate, regular, complete. Metode kemoterapi yang biasa digunakan adalah Chang Tianhong ini dia, yang selalu juara 1 Qian kan Tianhong. Benar-benar luar biasa. Dei ingatannya bagus sekali. Dan punya pendapat sendiri juga. Tidak menyangka, Anan di bidang kedokteran. Benar-benar berbakat. Bagaimana bisa? Dia kan cuma curang untuk dapat nilai itu. Qian, kapan? Jadi sehebat ini, menjadi pusat perhatian. Sama sekali berbeda dengan dulu. Menyesal. Sekarang baru tahu kebaikan Anan. Dulu Anan juga hebat. Tapi karena dia mencintaimu, dia rela untukmu menjadi ibu rumah tangga. Sayangnya, kamu tidak melihat kebaikan Anan. Tapi untungnya, Anan sudah sadar. Dia sudah benar-benar meninggalkanmu. Dari sekarang, hidup Anan akan menjadi lebih cemerlang. Zheng Haiwen sesi tanya jawab ini. Zheng Haiwen total 20 soal. Qian dapat 30 poin. Zheng Haiwen mari kita beri selamat padanya. aku iri padamu. Tidak merasa itu lucu. Qian kamu. Apa kamu sudah tahu jawabannya sebelumnya? Apa kamu curang lagi? Bagaimana bisa kamu curang? Itu tidak benar. Song Jun Sue, siapa yang berani tanpa dasar apapun menuduh seseorang? Zai Axia Peleng. Itu memang fakta. Kamu cuma ibu rumah tangga. Mana mungkin tahu sebanyak itu. Kamu tidak mau mengaku ya? Sekarang juga aku akan melaporkanmu. Kepala sekolah Zheng. Dia sebenarnya ada yang pingsan. Semuanya minggir. Qian kamu minggir. Nilaimu semua hasil curang. Kamu bisa menyelamatkan orang. Aku curang.
Aku sama kamu siapa yang sebenarnya curang? Semuanya tenang. Pasien seperti ini pernah aku temui. Aku bisa mengobatinya. Profesor, pasien seperti ini pernah aku temui. Aku bisa mengobatinya. Kamu yakin? Aku yakin. Sekarang bukan waktunya untuk adu kuat. Nyawa orang dipertaruhkan. Bisakah kamu berhenti berbuat macam-macam? Minggirlah dari sini. Xiao Sui ini adalah jiwa dokter yang penuh kasih. Aku lihat, kamu sengaja ingin pamer agar tim medis memilihmu. Qian, aku tahu kamu selalu tidak menyukaiku. Kamu selalu membenciku. Menggembok kau bohong. Tapi meski begitu, kamu tidak bisa membawa emosi pribadi. Di situasi seperti ini, kamu minggir. Sekarang aku akan menyelamatkan orang. Orang ini sepertinya yang menjawab satu pertanyaan dengan benar. Oh, seharusnya memiliki kemampuan yang nyata. Lajukila. Di tempat ini, ada begitu banyak profesor. Tidak mungkin membiarkan ada korban jiwa. Lihat kan Qian. Semua orang ada di pihak saya. Meskipun kamu, skor kamu lebih tinggi. Terus apa? Dari sekarang, orang yang akan melesat adalah saya. Keadaannya mungkin tidak cocok dengan teknik tusuk seperti ini. Sekarang saya yang mengobati. Qian, tolong diam. Kamu ngerti apa? Kamu cuma iri sama Xiao Sui. Kalian begini bisa bikin orang mati. Tidak mungkin. Dia akan segera. Selesai. Ini ada masalah. Ini kecelakaan medis. Ini siaran langsung. Cepat panggil ambulans. Kok bisa begini? Sudah saya bilang, dia tidak cocok pakai teknik tusuk seperti ini. Qian, kamu ngapain? Kalau ada masalah kamu yang tanggung. Orang ini hampir mati karena kamu. Kamu punya hati nggak? Qian, kalau kamu berani sentuh dia, kalau ada masalah kamu yang tanggung. Saya mau tanggung. Kalau dia tidak bisa hidup, saya yang tanggung. Qian, kamu ngapain? Kamu mau bunuh orangnya? Qian, kalau kamu tidak pergi, saya akan panggil polisi. Orang ini sudah begini. Perempuan ini masih tega. Ini main hakim sendiri. Iya. Qian, cepat berhenti. Beberapa? Tolong tenang. Percaya dia. Kalau ada sesuatu yang terjadi, grup Kitang saya siap bertanggung jawab. Grup Kitang. Ini. Baiklah. Kamu tahu tidak? Dia sekarang sedang bermain-main dengan nyawa orang. Saya hanya tahu, pasien dalam keadaan seperti ini adalah karena Song Jun Sui dan Qian sedang membersihkan kekacauan kalian. Jangan buat saya tampar kamu. Pergi sana. Sudah lama saya tidak sakit dengkin. Pria tampan seperti kamu. Hari ini saya pasti akan memikul kamu. Tang Yeting. Kamu adalah Tang Yeting. Dulu hanya melihat kamu pakai jas lab. Sekarang pakai jas. Sama sekali tidak mengenali. Tang Yeting. Ahli medis ternama. Tang Yeting. Tahun lalu di kompetisi medis global. Tahun lalu di medis global. Juara pertama yang hebat. Kamu adalah yang Master Tang. Qian ini wanita beruntung sekali. Bisa sampai bergaul dengan orang hebat seperti ini. Dia pantas apa? Apa? Ahli medis ternama. Ini saja kamu tidak tahu. Tang Yeting juga adalah anak muda keluarga Tang dan bos grup Kitang Tang. Itu kakak adik Tang. Adiknya bos Tang. Bukan berarti sangat kaya. Pria seperti ini harusnya milik saya, Song Jun Sui. Siapa saya? Tidak ada hubungannya dengan kalian. Saya ulangi sekali lagi. Pergi sana. Hidup lagi. Mata terbuka. Pasien sadar. Untung bisa diselamatkan. Ada orang. Cepat bawa dia ke ruang gawat darurat. Benar-benar diselamatkan. Bagaimana mungkin? Qian. Kamu benar-benar bisa menyelamatkan orang. Saya tidak tahu. Kamu hebat sekali. Bukan urusanmu. Kamu istri saya. Kamu hebat. Saya bangga. Oh, ternyata kalian benar-benar suami istri. Semuanya. Kami memang suami istri. Kami punya 2 anak. Tapi, saya juga tidak tahu. Istri saya hebat sekali. Pak. Putri saya Qian. Dia tidak punya riwayat pernikahan. Anda mungkin salah orang. Putri. Qian. Ternyata putri bos Tang. Putri. Putri dari grup Kitang. Ternyata Qian. Saya tadinya berpikir setelah acara pertukaran. Baru mengumumkan hal ini. Tapi, sekarang, karena suasana sudah seperti ini, maka saya manfaatkan tempat ini untuk mengumumkan. Qian. Dia adalah anak saya Qi Pingjun dan Tang Wanhua. Juga putri dari grup Kitang. Ahli pengobatan tradisional. Nyonya Liang Zaikin. Cucu perempuan. Saya adalah paman kecil Qian. Apa? Orang tua si orang terkaya. Nenek ahli pengobatan tradisional. Dan seorang paman. Ahli medis. Ini. Apa kekayaan yang luar biasa? Ya. Apa? Dia ternyata benar-benar anak kandung Tang Wanhua. Tang Yeting adalah paman kecil Qian. Bukan pria idaman. Qian ternyata adalah putri orang terkaya. Dan saya malah, selama ini, mengincar putri orang terkaya. Orang terkaya. Saya melewatkan kesempatan menjadi menantu orang terkaya. Ini.
Bohan, Kian tidak akan membalas dendam pada saya. Saya takut. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Xiao Sui jangan takut. Qian tidak berani. Sekarang ini masyarakat hukum. Tapi saya benar-benar takut. Bohan, bagaimana kalau kamu bawa saya pulang dulu? Lagi pula sekarang, pertukaran sudah hampir selesai. Tidak bisa. Saya sebelumnya tidak tahu. Qian adalah putri Bos Tang. Dia makan di rumah saya. Pakai barang-barang saya. Tidak mungkin membiarkannya begitu saja. Kamu mau? Itu kan orang terkaya. Aku setidaknya harus bisa dapat sesuatu dari mereka. Betul. Tapi Bohan, sekarang Kian sangat benci sama kita. Dia pasti nggak mau ngobrol baik-baik sama kita. Aku rasa, mending kita pulang dulu. Bawa anak-anak untuk ketemu dia. Kamu bilang, pakai anak-anak buat ancam dia. Itu ide bagus. Dia kan ibu anak-anak. Pasti harus bayar nafkah. Keluarganya kaya banget. Aku minta 1 miliar. Nggak berlebihan kan? 1 miliar. Nggak berlebihan kok. Kalau kita punya 1 miliar. Nggak bakal. Baik, sekarang kita pulang. Bawa anak-anak kiliar. Ayo. Sekarang aku umumkan. Qian, Putri Chi Pingjun, juga putri dari grup Kitang. Sekarang kalian percayakan, dia ternyata beneran putri orang terkaya. Tapi di keluarga kita, hidupnya sengsara banget. Orang terkaya. Mama kita orang terkaya. Orang terkaya. Pasti lebih Dari kaya. anak orang kaya. Di kelas kita. Pasti dong. Nanti kita bakal jadi orang terkaya di sekolah. Kalian semua maksa Kian sudah menandatangani surat pemutusan hubungan. Chien Sedoh, bukan ibu kalian lagi. Ibu kalian adalah Song Jun Sue. Ibu, jangan bicara seperti itu. Qian, bagaimanapun juga, adalah ibu kandung kedua anak ini. Mana mungkin tidak peduli pada mereka. Benar? Waktu itu saat kedua anak menelpon sambil menangis, Kian kan langsung datang. Dia tahu adalah ibu kandung kedua anak ini. Kamu juga adalah ayah kandung anak-anak. Meskipun kalian berdua tidak punya surat nikah, tapi sudah hidup bersama selama belasan tahun. Dia tidak bisa tidak mengakui ayah. Aku juga berpikir begitu. Jadi, aku berniat membawa kedua anak ini untuk menagih nafkah padanya. Oh, berapa yang kamu minta? 10 miliar. Banyak sekali. Baiklah, baiklah. Tidak bisa. Kalian gila ya? Ini bukan menagih nafkah lagi. Ini pemerasan. Wanita memang berambut panjang tapi berpikiran pendek. Kamu diam saja. Jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu. Ayah Aku sekarang. akan bawa mereka berdua ke sana. Qian, cepat, panggil ibu kalian. Ibu buka pintunya. Kami datang menjengukmu. Ibu cepat buka pintu. Musang memberi salam pada ayam. Niatnya tidak baik. Gubohan ini benar-benar tebal muka. Aku akan mengusirnya. Tidak perlu, Paman. Berikan barang itu padaku. Aku akan turun sendiri menemui dia. Aku ingin tahu apa yang dia inginkan. Baik, aku mengerti. Ini aku ambilkan untukmu. Qian, anak-anak datang menjengukmu. Kamu benar-benar berhati-hati tidak mau membuka pintu. Kalian berdua cari cara lagi. Cepat. Ibu, apakah kamu tidak mau kami lagi? Ibu. Apakah kamu tidak mau kami lagi? Cepat keluar. Ibu. Jangan teriak-teriak. Aku datang. Pergi. Ibumu datang. Ibu, katanya kamu jadi orang terkaya. Bisa kasih kami berapa banyak uang? Kalian salah sangka. Aku bukan ibu kalian. Kita sudah tanda tangan surat putus hubungan. Kita tidak ada hubungan lagi. Kalian bisa panggil aku Tante Qi. Qian, kamu ini ngapain? Bukan ini yang kalian inginkan. Kamu dan Song Jun Sue selalu bersama. Kalian mengakui Song Jun Sue sebagai ibu. Sekarang sudah menjadi kenyataan. Kenapa kalian masih datang mencariku? Sungguh. Qian, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Mereka berdua adalah anak kandungmu. Turun dari tubuhmu, daging dari tulangmu. Bagaimana bisa kamu sebening hati ini? Benar-benar dingin. Jika aku tidak dingin, aku akan menjadi sasaran pukulanmu yang bisa kau pukul semaumu. Menjadi pengasuh yang bisa mereka perintah semaunya. Untuk kedua anak itu menjadi sampah yang dihinakan oleh keluarga Gu. Qian, kamu bicara terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Aku malah merasa aku bicara terlalu ringan. Justru karena kebeningan hatiku, aku mendapatkan kesempatan hidup kedua. Kalian pikir aku bodoh. Kalian pikir aku tidak tahu niat kalian datang ke sini. Justru karena aku menjadi anak orang terkaya. Kalian ingin minta uang. Katakanlah, berapa yang kalian mau? Qian, kamu salah paham. Ayah bilang, kami mau 10 miliar. 10 miliar. Kenapa kalian tidak merampok saja? Gubohan, saya meremehkanmu. Saya tahu kamu serakah, tapi saya tidak menyangka kamu bisa sebegitu serakahnya. Tapi tidak apa-apa, 10 miliar kan? Saya bisa memberikannya. Qian, saya tahu. Kamu minta aku 10 miliar.
Bagimu, Bukan Muscle Officer, TAPI, itu bisa membuat standar hidup keluarga Gu meningkat berkali-kali lipat. Kami akan selalu ingat kebaikanmu. Sama-sama. Ucapan terima kasih jangan terlalu cepat. Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Bukankah kamu ingin 10 miliar? Di pistol ini ada 1 peluru. Asalkan kamu berani menembak kepalamu 3 kali. Kamu tidak mati. Saya akan memberimu 10 miliar. Kalau kamu mati, saya akan memberikan 10 miliar itu kepada keluargamu. Mudah kan? Qian, kamu main-main denganku. Ya, saya memang main-main denganmu. Ingin mendapat tanpa usaha. Ini jalan tercepat. Tidak mungkin. Saya tidak mau. Baiklah. Tanya saja pada anak-anakmu. Maukah mereka menukar kematianmu dengan 10 miliar? Gu Qingze, Gu Qingya, asalkan Gu Bohan mau nembak kepalanya 3 kali. Aku kasih kalian 10 miliar. Ayah, cepat tembak. Kamu mati, kami bisa punya uang. Cepat bunuh diri. Cepat tembak. Mati, kami bisa punya uang. Cepat bunuh diri. Kalian berdua bodoh. Diam. Kalau nggak mau, pergi dari sini. Hei, Apa yang kamu lakukan? Qian, kamu sengaja menyulitkan. Berencana membunuh. Kamu tunggu saja. kalau lihat 3 orang ini masuk villa, langsung usir. Ya. Semua karena ayah nggak berani. Nggak berani tembak. Kalau nggak uangnya bisa kita dapat. Sampah. Nggak berguna. Diam. Siapa yang ngajarin kalian ngomong begitu? Biasanya kamu nggak ngomong begitu ke Qian. Sampah. Wanita nggak berguna. Ikut kamu. Benar-benar sial. Yang ganggu. Jijik banget. Sebelumnya kamu selalu ngomong begitu ke Qian. Kami cuma ikut kamu. Aku biasanya sama Qian. Ngomong begitu. Kok berantakan? Nggak ada yang bersihkan. Biasanya Qian yang bersihkan. Sekarang Qian sudah tidak ada. Bibi Song juga tidak membereskan. Tentu saja berantakan. Aku belum pernah melakukan pekerjaan seperti ini. Tidak bisa belajarkan. Qian ITU, putri bangsawan saja bisa melakukannya. Kamu kan bukan putri bangsawan. Mengapa tidak bisa? Bohan, apakah kamu tidak puas denganku? Maaf, aku tiba-tiba merasa kesal. Xiao Sue, kamu sudah menikah denganku dan menjadi ibu dari 2 anak. Pekerjaan rumah tangga tentu saja akan menjadi tanggung jawabmu. Dan juga, aku lihat kamu belajar kedokteran. Tidak terlalu berbakat. Mungkin lebih baik berhenti dari pekerjaanmu. Aku akan menafkahimu. Kamu nanti jaga anak-anak dengan baik. Bohan, aku akan belajar dengan baik. Tapi kamu juga harus memberiku waktu. Dan pekerjaanku, aku belum ingin meninggalkannya. Qian seorang putri bangsawan. Bisa menjadi ibu rumah tangga. Mengapa kamu tidak mau berhenti dari pekerjaanmu? Sekarang, segera bereskan lantai ini. Lalu masak. Aku sangat marah sekarang. Jangan ganggu aku. Masalah pekerjaan, kita bicarakan nanti. Aku akan masak dulu. Jangan terlalu marah. Kita bicarakan nanti tentang masalah Qian. Aku rasa 10 miliar ini agak sulit. Mending minta 1 miliar. Kamu telepon dia. Aku yang bicara sama dia. Gak bakal berhasil. Dia udah gak angkat telepon aku. Aku udah telepon berkali-kali. Kalau gitu suruh anak aja yang telepon. Oke. Qingya. Teleponnya nyambung. Langsung nangis aja. Hah, ayah. Ponselnya pinjam dulu. Halo. Mama, cepat kirim uang ke kita. Kalau nggak kirim, aku bakal dipukul sampai mati. Hah. Udah gitu-gitu lagi. Kalau gitu kirim aja. Lagian, urusan keluarga kalian, aku gak mau ikut campur. Tapi, aku bisa bantu. Lapor polisi. Qian, sebagai ibu anak, kamu wajib kasih nafkah. 10 miliar kita gak mau.
1 miliar. Kalian pantas gak sih? Kamu pantas gak? Anan? Nenek udah ngasih koneksi. Itu orangnya. Sekarang ini, paling dihormat di dunia. Asal kamu ikut kompetisi ini sama dia. Dapat ranking. Pulang nanti. Posisi di dunia medis. Suka-suka kamu pilih. Nenek, aku udah siap. Siap berangkat kapan aja. Yah. Kenapa menu yang itu-itu lagi? Sudah seminggu makan ini. Kamu nggak bisa belajar masak yang baru. Aku sibuk ngajar anak. Antar anak sekolah. Bersih-bersih rumah. Ada kerjaan sendiri juga. Kapan ada waktu buat belajar masak? Gimana kalau kita nyari asisten masak aja? Bisa bantu bersih-bersih juga. Nyari asisten. Seorang asisten butuh ribuan per bulan. Kondisi kita sekarang. Sanggup nggak ya? Dulu waktu Kian masih ada, nggak ada masalah segini. Sekarang sama kamu, masalahnya banyak banget. Sudahlah, nggak makan. Kian? Sejak tahu Kian, anak orang terkaya, kamu seharian di rumah, nyebut-nyebut Kian. Kalau kamu suka banget sama dia, kenapa dulu kamu usir dia? Ya karena, kamu yang merayu aku. Kalau bukan karena kamu merayu aku, pakai cara kena penyakit parah. Kayak gitu, minta dikasihani. Aku mau nikah sama kamu. Sampai aku sama Kian berantem kayak gini. Aku yang merayu kamu. Gubohan, dulu kan kamu yang minta nomor kontak aku. Kalau bukan karena kamu mirip mantan aku. Kayak gitu, aku mau sama kamu. Apa? Kamu anggap aku pengganti? Terus kenapa? Sudah bertahun-tahun kamu masih memperlakukan aku seperti selingkuhan. Kamu tahu nggak, aku sudah hidup dalam bayang-bayang selama 11 tahun. Aku ngomong apa sih? Sudah cukup. Bertengkar di depan anak-anak. Masih ada rasa peduli sama keluarga nggak? Hari ini, kompetisi medis global. Pemenang pertama adalah Kian dari negara kita. Tian. Selamat Kian. Semoga kedepannya penuh keberuntungan. Kian? Kian benar-benar akan menjadi sukses ke depannya. Baiklah, lepas dari keluarga ini. Berusaha sendiri untuk bersinar. Aku nggak mau Tante Song menjadi ibu kita lagi. Dia nggak bagus sama sekali. Aku mau Kian menjadi ibu kita. Aku juga nggak suka Tante Song lagi. Masakannya nggak enak. Bersih-bersihnya juga nggak pernah rapi. Banyak soldi sekolah kita. Tante Song nggak bisa jawab. Nggak sepintar Kian. Ayah. Ayah cerai sama Tante Song aja. Kita ajak Kian pulang. Kamu ngomong apa? Kalian berdua anak kurang ajar. Aku bangun pagi-pagi sekali, masakin kalian, antar kalian sekolah. Kalian gak punya hati nurani ya? Kalian beneran? Sudahlah. Bukannya itu, tanggung jawabmu. Kamu ngomong apa? Ulangi sekali lagi. Kamu? Bunuh Song Jungkwe. Kita bisa ganti mama. Ayo, kita pergi. Kalian aja yang berantem. Menang kompetisi medis global, juara pertama. Saya merasa terhormat. Saya ingin berterima kasih kepada keluarga saya dan teman-teman saya. Terima kasih semuanya untuk dukungan besar kalian. Terima kasih. Aduh. Akhirnya ada waktu untuk istirahat. Dinas luar kota benar-benar melelahkan. Kamu sekarang adalah dokter terkenal dunia, di mana ada kebutuhan. Bukan kamu yang pertama kali dicari. Bulan ini, sudah terbang ke luar negeri lebih dari 10 kali. Bagaimana tidak lelah? Tapi saya benar-benar bahagia. Di dalam karir saya bersinar terang. Saya sangat senang. Saya juga ingin memberitahu, si Shui Chu yang lebih membahagiakan. Apa itu? Seorang teman saya, bekerja di rumah sakit rakyat. Beberapa hari lalu dia bilang, Gubohan masuk rumah sakit. Sepertinya stroke. Karena marah. Ada hal baik seperti itu. Dia masih ada di rumah sakit. Saya benar-benar ingin ke rumah sakit untuk bersenang-senang. Saya tahu sifatmu. Masih ada. Kalau mau pergi, Mama akan ajak kamu sekarang. Kalau gitu ayo pergi sekarang. Manfaatkan kelemahannya untuk menghabisinya. Tapi aku penasaran, siapa yang membuatnya marah? Beberapa hari yang lalu, pamanmu melakukan sesuatu dan membuatnya dipecat dari pekerjaannya. Dia sekarang menganggur di rumah. Tidak ada yang dilakukan. Setiap hari bertengkar dengan Song Junsue. Tiba-tiba emosi meluap.
lalu terkena stroke dan masuk rumah sakit. Hahaha, Yay, hidup paman. sekarang pergi, atau besok ke rumah sakit. Sekarang juga, aku sekarang penuh semangat. Ayo. Baik. Bagaimana dengan Song Junsue si brengsek itu? Dia sudah pindah sendiri. Bagaimana dengan anaknya? Ibumu yang membawanya. Ayah. Maaf. Sudah tua begini. Aku masih harus membuatmu merawatku. Semua ini salahku. Jika aku tidak menikah dengan Song Junsue, semua ini tidak akan terjadi. Sepanjang hidupku, orang yang paling aku rugikan adalah Qian. Sudahlah. Aku tidak akan masuk. Cinta yang datang terlambat lebih murah dari rumput. Aku tiba-tiba tidak ingin melihatnya lagi. Kalau begitu pergi, ke depannya. Anggap saja tidak pernah mengenal orang ini. Benar. Aku adalah Qian dari keluarga Qi, bukan lagi Qian dari keluarga Gu. Semua orang dari keluarga Gu tidak ada hubungannya denganku. Aku adalah aku. Selalu hanya diriku sendiri. Kamu masih anak kesayangan ayah dan ibu, nenek dan paman. Benar. Aku tetap anak kesayangan kalian, Mama. Aku sayang kalian.